menyusun bahan ini juga kan Yesus Kristus keluar banyak gambarnya. Gitu. Dan hampir sama mirip-mirip semua gitu. Ada juga yang digambarkan sebagai orang negro ada. Tapi menurut saya itu nggak tepat karena kan Yesus sebagai manusia memang lahir di Yahudi kan, di suku Ibrani, dan kita tahu Timur Tengah itu bagaimana tipe orangnya kan, sukunya, karakternya, rasnya seperti apa. Rasnya memang ras Yahudi, suku Yahudi seperti itu. Jadi emang gambarannya seperti begini. Itu. Dan kalau kita lihat ceritanya, Maria Magdalena memang jatuh cinta sama Yesus. Jatuh cinta sebagai orang, jatuh cinta ya, Maria Magdalena. Tapi kan Yesus kan menolaknya kan, dengan kata-kata yang baik dan lain-lain. Tapi kan memang dia tetap sangat mencintai Yesus. Waktu awalnya mungkin ya sebagai seorang wanita kan secara fisik tertarik kan, apalagi melihat figurnya gitu. Ya, tapi kan Yesus menolaknya seperti itu. Nah, makanya kan sampai dia meninggalnya, bahkan Maria Magdalena termasuk orang yang pertama tahu Yesus bangkit kan, gitu loh. Jadi itu juga Yesus juga tahu bahwa Maria Magdalena itu jatuh cinta sebagai secara perempuan laki-laki kepada dia. Makanya itu kan disalahartikan oleh satu novelis yang bikin Da Vinci Code, Maria Magdalena dengan Yesus menikah terus punya anak gitu ya. Nah itu kan cerita-cerita yang dikarang-karang lah seperti itu ya. Tapi wajah Yesus ya memang lebih kurang lah seperti ini. Ya kalau di tradisi Katolik memang itu diturunkan dari kain kafan Turin. Dan kita pun, kalau saya sih melihat banyak positifnya ya. Kita melihat, mengenal gitu wajah Yesus seperti itu. Ya, kalau Tuhan Allah, nah itu kan memang juga tidak boleh kita tergambarkan. Kita juga nggak tahu Tuhan Allah itu kayak apa bentuknya kan, Allah Yahweh segala macam. Bahkan kita kan melihatnya itu kan gambarannya semua digambarkan misalnya dalam Musa misalnya mendekati bulu karang yang terbakar atau gunung Sinai yang kebakar seperti itu kan. Itu kan gambaran-gambaran kekuatan gitu. Kita nggak tahu seperti apa wujudnya gitu ya. Tapi kalau Yesus sebagai manusia, full manusia, makanya tadi diterangkan juga kenapa harus menunggu cukup lama gitu ya, sampai 30 tahun ya. Memang dia manusia yang manusiawi gitu. Jadi harus menunggu cukup lama. Ya, jadi misalnya kita menerangkan ya memang itu wujud Yesus sebagai manusia. Ya, dan makanya nanti kalau kan saya mau bercerita di sini, Yesus pun dikandung Maria 9 bulan 10 hari. Nanti saya akan ceritakan kapan mulai konsepsinya, kapan Roh Kudus itu membuat Maria mengandung, kapan dilahirkan, dari hitungan bulan Yahudi itu persis 9 bulan 10 hari. Jadi sangat manusiawi. Ya, kan memang bayi kan secara normal 9 bulan 10 hari kan. Dan nanti kita lihat dari hitungan-hitungan kalender Yahudi ya, persis seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau saya sih pribadi percaya Yesus kira-kira lebih kurang kayak gini gambarannya, dan kita bisa gunakan ini sebagai, ya begitulah memang Yesus sebagai manusia, tapi dia juga Tuhan gitu ya. Karena memang Yesus kan tugasnya menebus dosa manusia. Jadi dia pun harus manusiawi dulu kan. Kalau dia nggak merasakan kesakitan dan lain-lain kan dia, walaupun Tuhan bisa kan, tidak merasa sakit seperti itu, kan pengen full gitu. Ya full manusia. Artinya full dia juga sebagai seorang Yahudi. Yahudi gambarannya ya model-model seperti begini. Zaman-zaman waktu itu ya. Baik. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Kita akan bahas tentang tanggal sekarang. Oke, sebentar. Oh, ini nggak mulai ya. Oke. Ya, sebagai pengantar, saya juga banyak melihat YouTube ya, YouTube para rohaniwan ya. Yang saya sayangkan mereka saling menyerang. Kasus Desember ini. Dan itu juga akhirnya diterima oleh kawan-kawan kita sebelah, di agama sebelah. Oh itu agama pagan ternyata gitu, mereka merayakannya pagan gitu. Karena ada yang menyatakan 25 Desember terus didebat juga oleh rohaniwan yang lain. Dan itu zaman digital sekarang kan bebas orang bikin konten gitu. Tapi kita harus hati-hati gitu ngelihatnya ya. Coba saya ingin memperlihatkan ini. Tahun kelahiran Yesus sudah gitu ya. Oke. Nah, oke. Baik. Nah,
Belakangan peringatan kelahiran Yesus Kristus pada 25 Desember itu dimasalahkan. Baik oleh kita maupun di kalangan Kristen maupun oleh kawan-kawan sebelah kita yang melihat, pada berdebat tuh di dalam Kristen sendiri gitu. Pertama umumnya disebabkan bahwa tanggal 25 Desember ya merupakan peringatan kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus. Sol itu artinya matahari, Invictus artinya penuh kekuatan gitu. Yang diadopsi oleh Kristen pada masa awal sebagai hari lahir Yesus Kristus. Sehingga bisa disebutkan bahwa kekristenan itu mengadopsi tradisi paganisme, kepercayaan kepada dewa-dewa. Pada awalnya memang banyak orang berpikir seperti begitu, bahkan dibilang supaya orang-orang pagan itu mau menjadi Kristen, gitu ya. Jadi dibikinlah 25 Desember itu yang sebenarnya kelahiran Kristus adalah memang kelahiran Kristus itu mengadopsi kelahiran Dewa Matahari, supaya mereka orang pagan itu mau menjadi Kristen, gitu. Menurut mereka begitu. Nah, itu yang pertama. Tapi kita ingin cek apa benar seperti begitu. Nah, terus kemudian yang lain yang banyak dimasalahkan adalah Desember di Palestina itu musim dingin, seperti kita tahu, ya. Oke. Masakan para gembala mengembalakan domba-dombanya pada musim dingin bersalju. Kita terlalu berpikir seperti orang-orang Eropa sentris atau Kanada atau Amerika Utara, di mana memang kalau bulan Desember itu memang lagi salju-saljunya kan. Kita pun kadang-kadang menghias pohon terang kita kan dengan salju kan. Kita kasih kapas gitu kan. Soalnya memang begitu. Masa sih para gembala di Padang Efrata masih mengembalakan domba di musim dingin gitu. Apa nggak mati gitu si domba-dombanya gitu. Jangan-jangan Natalnya bukan di bulan Desember. Nah orang mulai ragu gitu kan. Ternyata ada dua itu. Desember iya, tapi itu sebenarnya mengadopsi perayaan paganisme, kelahiran Dewa Matahari. Supaya orang-orang pagan mau menjadi Kristen. Itu yang banyak orang pikir gitu ya. Nah ini, bahkan juga saya pembaca buku Anwar Ismail gitu. Anwar Ismail pun masih membicarakan seperti itu di tahun 2000. Nah ini, tidak sedikit kalangan rohaniwan ya Kristen menganut pendapat hal di atas. Nah ini, menurut Lukas 2 ayat 8, pada malam kelahiran Yesus para gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah terus ini yang saya kutip dari buku Pak Anwar Ismail ya, Selamat Natal halaman 41. Itu menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukan terjadi pada bulan Desember yang adalah musim dingin di Israel. Itu tulisan Anwar Ismail tahun 2000. Selamat Natal halaman 41. Dan itu tidak sedikit diikuti banyak rohaniwan Kristen. Terus di sini ada juga gereja di Roma baru mulai merayakan Natal pada akhir abad keempat. Padahal enggak, ada dokumen kemudian yang belakangan ditemukan. Ini masih tulisan Anwar Ismail. Dan tanggal yang dipilihnya adalah 25 Desember. Tanggal tersebut dipilih untuk memberi isi yang baru kepada perayaan kafir, pagan, yang menyambut kembalinya matahari ke belahan bumi bagian utara. Ditulis Anwar Ismail di buku Selamat Natal tahun 2000 halaman 42. Anwar Ismail kan dihormati di kalangan kekristenan, gitu ya. Anwar Ismail aja menulis begitu. Jadi tidak heran banyak orang berpikir seperti begitu. Tetapi kemudian banyak dokumen-dokumen ditemukan yang ternyata tidak benar semua itu, ya. Nah ini yang akan saya terangkan. Oke. Akhirnya Clemens dari Alexandria, itu satu imam di Alexandria dari Kristen Koptik gitu ya, membuat perhitungan bahwa Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Pahon. Pahon itu tanggalnya Mesir. Kira-kira kalau di dalam Gregorian tanggal 20 Mei. Kira-kira. Tapi itu pun bukan kepastian. Jadi masih berdebat lah, masih misteri lah. Ya. Walaupun kita selama ini merayakan Natal 25 Desember gitu ya. Nah tapi kan dipertanyakan ulang gitu, belakangan bahkan. Nah, pertama ini ya perdebatannya. Tidak ada satupun dokumen dan sejarah ditemukan sebelum abad ketiga Masehi ini. Ya, yang mengatakan bahwa Dewa Matahari dilahirkan pada 25 Desember. Nggak ada tuh dokumen itu. Sebelum abad ketiga Masehi. Sesudah abad ketiga Masehi memang ada beberapa orang yang bilang Dewa Matahari dilahirkan 25 Desember. Tapi semangatnya adalah semangat untuk mencegah kekristenan tumbuh. Jadi yang tadi saya bilang dibajak gitu ya. Dibajak oleh orang-orang yang beragama pagan untuk mencegah kekristenan masuk. Jadi seolah Kristen itu hanya mitos aja gitu. Dalam semangat itu maka dibikin seperti itu. Tetapi dokumen-dokumen sejarah yang bilang bahwa Natal itu 25 Desember jauh lebih awal. Bahkan perayaannya sudah lebih awal lagi. Nah ini, ya. Nah,
pada abad ketiga, yaitu tahun 274 Masehi, Kaisar Romawi yang bernama Aurelia ya, menghidupkan kembali penyembahannya kepada dewa matahari. Nah itu ya, jadi dia juga orang pagan gitu ya. Dan saat itu mereka Kristen kan lagi berkembang kan, dan menjadikan Sol Invictus ya, atau dewa matahari yang tak terkalahkan, artinya sebagai kepala para dewa kekaisaran. Jadi dia dewa matahari itu dijadikan rajanya para dewa di agama mereka gitu. Nah, festival untuk merayakannya disebut Dies Natalis Solis Invicti, atau hari lahir matahari yang tak terkalahkan pada 25 Desember, bersamaan dengan Winter Solstice. Jadi Winter Solstice itu matahari menduduki garis balik paling selatan gitu. Habis itu dia balik ke utara. Titik balik matahari musim dingin dalam kalender Romawi. Ya, jadi itu memang 25 Desember jatuhnya. Sebenarnya 22 Desember, tapi habis itu dia mulai bergerak ke utara. Nah, kemudian terus ini pada abad keempat, Kaisar Romawi Flavius Claudius Julianus, nah ini ya, pada 361 sampai 363 Masehi, mengatakan bahwa perayaan Natal Kristen pada 25 Desember adalah adopsi perayaan kelahiran Dewa Matahari. Ini dikatakannya ketika ia kembali beragama pagan, setelah sebelumnya memeluk agama Kristen. Jadi ini pernah jadi agama Kristen dan pernah merayakan Natal 25 Desember, tapi entah kenapa dia kemudian balik menjadi agama pagan. Nah, di dalam tradisi Kristen, kaisar ini dijuluki Julian the Apostate, atau Julius ya, si murtad. Karena kembali ke agama pagan. Nah, dia membajak perayaan liturgis Natal pada 25 Desember menjadi perayaan pagan kelahiran Dewa Matahari untuk menjatuhkan kekristenan yang jelas-jelas anti dewa-dewa. Ya. Orang tadi saya bilang juga, Kristen itu kan sejak dari zaman Nabi Musa udah tidak menyembah dewa kan, ya. Bahkan itu sudah ada hukum yang pertamanya ya, dari 10 hukum gitu ya, nggak boleh gitu. Sangat anti kan. Allah Yahweh itu sangat ada ilah lain kan, sangat anti. Bagaimana dia menyembah dewa gitu? Itu yang tidak masuk akal di situ. Ya. Tapi memang pada semangat itu dikeluarkan oleh Aurelian maupun si Julius si murtad ini untuk mencegah kekristenan berkembang. Makanya dibikin-bikin, oh itu agama para dewa aja gitu. Tapi pada saat bersamaan mereka mengejar-ngejar orang Kristen, kan tidak nalar di situ aja kan. Mereka menganggap dia menyembah para dewa kita, bahkan disebutnya Yesus itu adalah mengadopsi dewa matahari. Tapi orang-orang Kristennya dikejar-kejar juga gitu kan, lucu kan di situ. Ya jadi tidak konsisten gitu dalam berpikir seperti itu. Nah ini nih ya, ada gambar. Nah ini saya ambil dari YouTube-nya Pak Bambang Nursena ya, saya juga sering nonton YouTube pada Bambang Nursena. Nah ini ada koin, karena Pak Bambang itu ahli sejarah juga dan banyak membuktikan dokumen-dokumen sejarah sebagai dasar dari kekristenan awal-awal gitu. Karena dia ahli di sana gitu kan, di Timur Tengah, dan menguasai banyak bahasa kuno ya, Ibrani, kemudian juga Arab dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa percayai lah. Nah, inilah Aurelian ya, ini koin Pontifex Solus, penguasa matahari ya, melanjutkan, dan ini tahunnya 280. Terus Kaisar Aurelian tahun 274 Masehi. Nah, di sini disebutkan kelahiran Dewa Matahari mula-mula diperingati pada tanggal 3 sampai 23 Desember. Mula-mula, tapi itu pun sesudah zaman 3 Masehi gitu ya. Kaisar Aurelius mengubahnya menjadi 25 Desember karena kelahiran Yesus lebih populer gitu di waktu itu. Jadi nggak banyak gitu orang yang merayakan Dewa Matahari. Ya, jadi Natal, dan bahkan Natal itu sudah dirayakan di Roma tahun 126. Jadi jauh lebih awal. Ya, di Kaisarea ya di tahun 170. Dan dikanonkan di dalam Didaskalia Apostolorum. Nah ini dokumen pertama nih, di Alexandria oleh Patriarch Demetrius tahun 18 Masehi. Jadi ini semua tahun-tahun awal yang menyatakan bahwa Natal itu 25 Desember. Nanti saya akan bahas lebih jauh ini. Ya, nah, oke. Nah berdasarkan hal itu, perayaan Natal dari awal-awal abad Masehi sudah dirayakan pada 25 Desember. Dari dokumen-dokumen yang tadi, ini daftar dokumennya. Nah Natal sudah dirayakan pada 25 Desember dari tahun 126 Masehi. Bahkan misa malam Natal pertama diadakan pada malam 24 Desember tahun 126 Masehi di Roma, telah diadakan oleh Paus Telesphorus. Ya, Bapak Ibu bisa cek di Google dengan kata-kata kunci the list of popes. Jadi daftar paus. Ini keluar nih, namanya Paus Telesphorus ini. Ya, dan dia sudah merayakan malam Natal bahkan di 126 Masehi. Ya. 24 Desember misa kan. Dan sampai sekarang pun misa, kalau di Katolik, misa malam Natal kan di 24 Desember. Kita juga sama ya, mengadakan kebaktian malam Natal kan di 24 Desember. Dan itu sudah dirayakan dari 126. Ya. Jadi nggak ada tuh hubungan dengan Dewa Matahari, Dewa Mataharian.
Karena itu kan baru dilahirkan 200 tahun kemudian ya oleh para kaisar yang pagan. Ya. Terus tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisaria Israel telah merayakan Natal yang diadakan pada 25 Desember. Itu juga jauh lebih awal. Di Kaisaria nih, yang kalau di Roma kan, ini di Kaisaria, di Israel, bahkan di Israelnya sendiri. Nah terus dokumen yang ada, nah ini yang pertama, tahun 189 Masehi, ada buku dikeluarkan oleh gereja Koptik di Alexandria, Mesir. Ya, ini juga Kristen, tapi Kristen Koptik, jadi Kristen yang ortodoks yang tua. Sebuah buku tentang perayaan-perayaan dan puasa Kristen, berjudul Koptik Didaskalia Apostolorum. Nah di dalam pasal 18 buku itu dinyatakan bahwa perayaan Natal adalah pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani, yaitu Kislev. Nanti saya buka kalendernya. Jadi 25 Kislev itu adalah perayaan Natal yang sebanding dengan 25 Desember. Nah itu ya. Dan itu 189 belum keluar ini. 189 Masehi itu sudah dikeluarkan gitu. Dari sini, ya nomor 10 ini. Ya, jadi ini nomor 8 sampai nomor 10 itu adalah dokumen-dokumen awal. Perayaan Natalnya sudah dirayakan dari 126 Masehi. Dan itu semuanya di 25 Desember. Ya, di Roma. Dilayani oleh Paus Telesforus. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Google ya. Daftar Paus gitu. Itu keluar Paus Telesforus. Jadi tidak mengarang gitu ya. Terus tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisaria telah merayakan Natal juga diadakan pada 25 Desember. Nah ini dokumen pertamanya nih yang sekarang ada selamat dan ada terjemahan-terjemahannya langsung dalam berbagai bahasa ya. Tahun 189 Masehi ada buku dikeluarkan oleh gereja Koptik di Alexandria, Mesir, sebuah buku tentang perayaan-perayaan dan puasa Kristen. Itu daftar perayaan. Nah, judul bukunya adalah Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu di dalam pasal 18 di buku itu dinyatakan bahwa perayaan Natal adalah pada tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani atau Kislev namanya. Dan itu sebanding dengan 25 Desember. Ya, terus kemudian tahun 202 Masehi Santo Hippolytus. Nah, Hippolytus itu adalah murid Irenaeus. Irenaeus murid Polikarpus. Polikarpus murid Rasul Yohanes. Rasul Yohanes jelas murid Yesus Kristus. Jadi nggak terlalu jauh. Generasi keempatnya, Hippolytus itu dia menulis, Tuhan kita Yesus Kristus lahir 8 hari sebelum Januari. Ya, nah coba kalau dihitung balik, itu jatuhnya di malam Natal 24 Desember. Ya, atau kalau di dalam tradisi Yahudi itu 25 Desember. Karena kan Yahudi itu memulai tanggal barunya sesudah jam 6 sore. Ya, kalau di kita kan sesudah jam 12 malam kan. Jadi di kita masih malam Natal, tanggal 24 Desember, di sana sudah 25 Desember. Dan itu jatuhnya kalau kita tarik 8 hari dari Januari, 25 Desember. Dan itu ditulis oleh Santo Hippolytus. Di generasi keempat sesudah Yesus. Nggak jauh gitu waktunya. Jadi tahun 202 Masehi. Ya. Nah, kemudian, tahun 230, Sextus Julianus Africanus mengatakan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari di situnya. Jadi sama gitu. Jadi kawan-kawan bisa lihat, ini semua tanggal-tanggal yang jauh lebih awal dibandingkan tanggal yang tadi dibilang oleh Kaisar Aurelian. Terus si Julius si Murtad, ya, bahwa itu perayaan pagan, perayaan hari lahir matahari. Matahari pindah dari titik balik di winter solstice ke utara gitu ya. Itu belakangan. Dan kita tahu semangatnya adalah untuk mencegah kekristenan lebih awal. Jadi difitnah istilahnya. Jadi atau 25 Desember itu dibajak. Gitu, ya dibajak. Nah, tapi nanti di Alkitab sendiri ada cerita yang menunjukkan bahwa memang tidak disebut, tapi kita bisa hitung, bisa analisis. Memang jatuhnya adalah di 25 Desember gitu, Yesus lahir itu. Ya, oke. Nah, ini adalah buku-bukunya. Buku-buku yang saya ceritakan tadi yang menerangkan dokumen-dokumen awal. Tentu ini salinannya atau terjemahannya. Jadi buku yang kiri ini menceritakan yang cerita yang tadi, yang ini. Yang uskup tadi ini. Nah yang ini. Uskup Theophilus di Kaisaria. Itu diceritakan di buku ini. Buku yang ini. Nah ini. Sebentar. Nah ini, di buku ini. Nah ini terus diterjemahkan Didaskalia Apostolorum. Jadi itu seperti yang saya bilang, ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ini diterjemahkan dalam bahasa Syria. Ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, nah saya ambil gambar ini dari YouTube-nya Bambang Nursena, karena dia ahli bahasa di situ kan. Dan lama mempelajari di daerah sana, dan disebutkan di sini, di The Coptic Didaskalia Apostolorum, ini terjemahan dalam bahasa Arab. Tentu bukunya sendiri yang 189 Masehi sudah ditinggal di dalam museum ya,
Nah ini ceritanya, ini ditulis dalam bahasa Arab yang artinya adalah, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kita, yaitu Natal, junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu Kislev. Bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir, itu kalender Mesir. Dan itu kalau di dalam kalender Gregorian, 25 Desember. Dan buku ini terjemahan dalam bahasa Syria, ini terjemahan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Syria gitu. Ini dalam bahasa Arab. Itu 189 Masehi, jadi jauh lebih awal. Ini dokumen pertama yang menerangkan bahwa Natal 25 Desember. Kalau ini di 160, salinan 160 Masehi gitu. Ya, dari uskup di Kaisarea. Nah, bahkan kalau kita lihat juga YouTube-nya Bambang Nursena itu dikatakan ya, untuk kedatangan pertama ini yang disebutkan di sini, coba yang ada di sini sedikit ya, ini dalam bahasa Yunaninya. Bambang Nursena juga ahli bahasa Yunani. Untuk kedatangan pertama junjungan agung kita dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu, bahkan tepat banget kata-katanya. Pada tahun 42 pemerintahan Augustus, yang tadi berhubungan pertanyaan Pak Moses gitu ya. Ini komentar dari Hippolytus untuk kitab Daniel. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini komentar dari buku Daniel, kitab Daniel gitu. Itu ditulis oleh Hippolytus tahun 202 Masehi. Hippolytus ini murid Irenaeus, Irenaeus murid Polikarpus, Polikarpus murid Rasul Yohanes murid Yesus. Nggak jauh. Jadi dia Santo Hippolytus itu dia generasi keempat. Bahkan tadi yang kita cari-cari tahun berapa ya Yesus lahir ya, ternyata sudah ditulis oleh Hippolytus. Hanya dia bilangnya, bahkan sudah disebutkan kotanya ya, ini dalam bahasa Yunani nih. Ya ini terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Dilahirkan di Bethlehem kotanya. Ya, 8 hari sebelum bulan pertama Januari, itu tanggalnya. Ya, hari keempat dalam seminggu, itu harinya. Kemudian pada tahun 42 pemerintahan Augustus, tahunnya. Tadi kan kita cari-cari tahun berapa nih, gitu ya. Nah saya cari di sumber-sumber yang lain, ini. Kaisar Augustus adalah Kaisar Romawi pertama yang memerintah setelah Julius Caesar terbunuh. Tepat pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Itu terbunuhnya Julius Caesar. Yang tadi berhubungan pertanyaan Pak Moses. Itu dari Wikipedia. Nah tahun 42 pemerintah Agustus artinya jatuh pada 3 atau 2 sebelum Masehi. Sehingga tanggal kelahiran Yesus menjadi, kalau buat saya ya, 25 Desember tahun 3 sebelum Masehi. Nanti kenapa saya pilih 3, nanti saya akan analisis semua. Dari yang saya terangkan tadi dari awal. Termasuk dengan bintang-bintang Natal. Karena kita butuh bintang Natal sebagai saksi alam. Gitu ya. Bahkan tapi di dokumen itu kan sudah ada gitu cerita itu. Hanya memang harus kita gali gitu. Kita gali, memang tidak semuanya diceritakan di Alkitab. Yesus lahir tanggal sekian tanggal kan nggak ada gitu ya cerita itu. Tapi kita diberikan untuk berpikir, beranalisis dan lain-lain seperti itu. Ya, oke. Nah, masih lanjut. Nah sekarang kita lihat Alkitabnya sendiri langsung coba. Dia bilang apa di Alkitab? Nah ini, analisis Alkitab sekarang ya. Zakaria mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel. Karena kan Zakaria itu kan ayahnya Yohanes Pembaptis kan. Yohanes Pembaptis dengan Yesus hanya selisih 6 bulan umurnya. Ya. Nah, Zakaria mendapatkan kunjungan malaikat Gabriel yang memberitakan akan kelahiran Yohanes Pembaptis pada bulan Tisrei. Bulan Tisrei itu kalau di dalam kalender Gregorian itu September, Tisrei. Ya. Bagaimana menghitungnya nanti ada cara hitungnya sendiri. Nah terus 6 bulan kemudian pada tanggal 15 bulan Nisan atau 15 Maret, Nisan itu bulan pertama tahun depannya. Ya jadi dia September itu tahun yang sebelumnya. Nah terus 6 bulan kemudian si malaikat yang sama, malaikat Gabriel menemui Maria, itu ditulis di Lukas 1 ayat 26, menemui Maria di Nazaret, mengabarkan akan kelahiran Yesus Kristus. Ya, dari dirinya, dari diri Maria. Dengan usia kandungan 9 bulan 10 hari, maka Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Kislev. Coba dihitung. Ya. Jadi itu diceritakan di situ, ya. Maria memang tidak disebutkan tanggalnya, tapi disebutkan 6 bulan kemudian disebutkan oleh Alkitab di Lukas 1 ayat 26. Ya, disebutkan tuh di tanggal di ininya tuh. Coba ini enggak ya? Oke, sebentar.
Nah, ya, jadi Gabriel mengunjungi siapa? Yohanes Pembaptis dan Elizabeth, mengunjungi Zakaria dan Elizabeth, itu kira-kira bulan September, kalau dihitung-hitung dianalisis. 6 bulan kemudian, ya, Gabriel mengunjungi Maria, ya, yang masih berhubungan saudara lah ya sama Elizabeth, itu di Nazaret pada 6 bulan kemudian, itu yang disebutkan di Lukas. Nah, sesudah dihitung-hitung, malaikat itu mengunjungi Zakaria itu jatuhnya di bulan Tisrei, di September. Ya. 6 bulan kemudian jatuhnya itu 15 Tisrei. 6 bulan kemudian jatuhnya di 15 bulan Nisan. Itu bulan pertamanya Yahudi. Ya. Coba saya lompat dulu ke sini. Nah ini. Nah ini, kalender Yahudi ini. Jadi bulan pertama Nisan. Ya, jadi malaikat Gabriel itu mengunjungi Zakaria itu di bulan Tisrei di sini. Ya, atau ekuivalen dengan September Oktober di sininya. Ini lama 30 harinya, lama waktunya. Nah, 6 bulan kemudian berarti jatuhnya di Nisi nih, ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 bulan Nisan bulan pertama. Di Nisan bulan situ. Dan itu 15 Nisan. Sesudah dihitung-hitung ya. Nah, kembali ke sini. Ya. Artinya coba Maria pada saat yang sama pun Maria konsepsi. Jadi tidak ada cerita kapan sih Roh Kudus itu kemudian masuk ya dan Maria mengandung gitu. Ya saat itu juga. Saat pertama pada saat Maria dikunjungi oleh Gabriel. Ya. Jadi dari 15 Maret kira-kira atau 15 Nisan. Nah, kita hitung saja ya 9 bulan 10 hari dari Maret. Bulan 3 kan ditambah 9 12 bulan Desember, tambah 10 hari. Ya, 15 Nisan menjadi 25 Kislev. Ya, kembali ke sini nih. Nah ini. Nah, dari Nisan ke sini, ke Kislev. Nah ini, 9. Ya, November to Desember. Ya, di sini jatuhnya. Nah jatuhnya adalah, kalau kita hitung 15 Nisan, ke 15 ke 25 Kislev, persis 9 bulan, 10 hari. Itu analisisnya. Gitu. Jadi artinya adalah kalau kita lihat tidak ada keraguan sama sekali bahwa Yesus lahir pada malam Natal 25 Desember kalau di kita. Tapi kalau di sananya sudah 25 Kislev. Karena kan kalender Yahudi mulai dari jam 6 sore kan. Gitu. Jadi perayaan misa malam Natal 25 Desember sudah dirayakan dari tahun 126 Masehi. Makanya ya oleh si Paus yang pertama itu, terus Telesforus, dan dokumen sejarah gereja yang mencatat tanggal perayaan kelahiran Kristus juga Natal 25 Desember juga sudah ada di tahun 189 Masehi. Itu yang tadi kita lihat bukunya Coptic Didaskalia Apostolorum. Nah, kemudian sementara menghubungkan kelahiran Yesus pada malam menjelang 25 Desember itu dengan perayaan kembalinya matahari dari titik musim dingin pada 27 Masehi. Kemudian pernyataan 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari baru disebutkan di 361 Masehi, jauh lebih kemudian. Dan Alkitab sendiri menyaksikan, kalau kita lihat, walaupun tidak langsung tersurat gitu ya, di dalam Alkitabnya begitu, tapi itu udah jelas semua gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau membaca kapan Zakaria itu adalah rombongan Imam Abia, itu cukup rumit cara menghitungnya, tapi saya juga nggak mendapatkan langsung, tapi kalau kita baca publikasi-publikasinya memang jatuhnya di September, di bulan Tisrei, gitu kan. Nah, jadi memang Desember ya Yesus lahir, dan itu memang makanya para bapak-bapak gereja dari awal sudah membuat itu jadi perayaan 25 Desember kan, bahkan dari 126 Masehi. Bahkan dokumentasinya dari buku Coptic Didaskalia Apostolorum 189 Masehi. Baru kemudian datang Aurelian 274 Masehi. Terus si Julius Simurtat 361 Masehi yang membajak gitu, jauh 200 tahun kemudian. Nah, seperti yang tadi kita bilang, apa-apa yang jauh dari kejadian awalnya itu meragukan. Seperti tadi juga yang cerita tentang anak-anak Yesus ya, karena bukunya jauh datang kemudian. Jadi itu oleh Bapak Gereja dari awal itu apokrif, tidak diakui lah ya, walaupun sebagian masuk ke dalam agama Katolik juga, sebagian kayak Makabe. Tapi yang buku Yesus anak-anak pun ditolak juga Pak oleh Katolik ya, oleh kanonisasi buku Katolik. Nah itu ya. Nah kemudian coba kita lihat lagi, ini tadi sudah ya. Nah sekarang masalah gembala, ya masalah gembala kan juga jadi pikiran juga buat kita gitu. Masa sih musim dingin
di Desember gembala masih mengembalakan domba-dombanya gitu. Apa nggak mati gitu ya domba-dombanya gitu kan. Jangan-jangan nggak bukan Desember gitu lahirnya Yesus. Kan itu pikiran normal kita. Jangan musim panas. Makanya Clemens Alexandria mikirnya Mei gitu kan. Tadi kita sudah lihat. Nah, Lukas 2 ayat 8 itu mengatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ngapain mereka malam-malam di situ? Kok nggak masuk ke rumah gitu ya? Mungkin pertanyaan kita gitu. Apalagi kita tahu Desember kan musim dingin dan Israel kan karena musim dingin juga kan karena dia sudah di utara gitu. Nah, kemudian ayat ini sudah jelas menjadi sumber keraguan orang bahwa Yesus dilahirkan pada 25 Desember sebab masakan mengembalakan ternak di padang pada musim dingin bersalju juga mungkin ya. Jadi tidak mungkin Yesus dilahirkan pada bulan Desember. Gitu, ya. Menurut pendapat orang seperti itu secara umum awal-awal gitu. Tapi pertama-tama begini, jangan mengukur musim dingin di Israel sama dengan musim dingin di Eropa. Eropa kan jauh lebih ke utara. Padahal kan sumber literatur kita, kekristenan kita datangnya dari Eropa kan. Dari Amerika juga gitu. Jarang datang dari Israel kan, gitu kan. Nah, padahal tidak setiap musim dingin di Israel itu turun salju seperti di Eropa. Ya, yang selalu turun salju itu adalah di Gunung Hermon. Hermon itu kan lebih ke utara. Dan dia tinggi kan, makanya selalu turun salju di Gunung Hermon. Bethlehem itu lebih ke selatan dan dia dekat sekali dengan Laut Mati. Ya, yang dekat dengan laut itu lebih hangat. Karena air itu kan lebih gampang hangat dan lebih gampang susah dinginnya lah dibandingkan daratan gitu ya. Padahal itu tuh di situ posisinya gitu si Bethlehem itu. Kira-kira 2 km dari Yerusalem kan. Nah, hawa di Bethlehem itu pun lebih hangat dari sekitarnya. Suhu terendahnya 5 Celcius. Ya, saya belum pernah mengunjungi Israel tapi yang sudah pernah pada musim dingin di Bethlehem biasa-biasa aja tuh, sejuk malah enak gitu. Ya, salju belum turun pada temperatur itu di bawah di 5 itu ya. Selama ini kita memaknai Natal di Israel dengan perspektif barat. Ya kan? Ya kita harus akui memang itu kan seperti itu kita dapatnya. Dari Eropa, dari Amerika Utara, dari Kanada. Yang semuanya itu kalau musim dingin bersalju. Makanya kita kasih pohon Natal kita kapas kan supaya ada saljunya gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Ya. Yang musim dinginnya selalu bersalju. Padahal di Israel itu belum tentu. Yang jelas-jelas selalu bersalju adalah Gunung Hermon di utara. Itu di dekat dengan Libanon sekarang ya. Nah, kemudian sekarang gembalanya. Ternyata gembalanya pun bukan gembala sembarangan dan dombanya pun bukan domba sembarangan. Ya, jadi yang maksud dengan para gembala di Lukas 2:8 pun bukan gembala biasa. Jadi dalam literatur Yahudi dibagi ada 2 jenis gembala. Yaitu gembala rumahan biasa, ini yang dalam perspektif yang dalam pikiran kita ya, yang mengembalakan domba di sekitar tembok kota, terus melepas domba-domba itu pada pagi hari dan menariknya pulang pada sore hari. Jadi nggak dibiarkan malam-malam berkeliaran gitu. Itu gembala biasa. Dan itu banyak di dinding tembok Yerusalem dan lain-lain gitu. Nah yang kedua adalah gembala padang. Dan ini yang dikunjungi oleh malaikat. Dan mereka diam di padang Efrata. Nah ini tugasnya adalah mengembalakan domba siang malam selama berbulan-bulan di padang baik pada musim panas maupun musim dingin. Gitu. Dan ternyata gembalanya pun nggak dilepas-lepas amat gitu ya. Ada satu bangunan yang khusus, coba kita lihat ya. Nah, nah, ditulis pula dalam literatur Yahudi bahwa para gembala di padang itu mengembalakan dombanya di sekitar daerah yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu bahasa Ibrani untuk kata menara kawanan domba yang disebutkan di Mika 4 ayat 8. Dan itu kelihatannya Yesus lahir di situ. Ya, di Migdal Eder. Ya, menara kawanan domba. Jadi domba-domba di Migdal Eder adalah domba-domba untuk kurban di Bait Suci di Yerusalem. Ternyata itu domba-domba yang khusus. Jadi bukan domba-domba yang harus terpilih. Kan para imam itu kan mengecek domba-dombanya kan. Bukan domba yang catat nggak boleh kan. Yaitu domba-domba yang sangat khusus. Yang memang kuat juga mungkin ya. Dan mereka pun di dalamnya disimpannya di Migdal Eder gitu ya. Mungkin sebagian ada di Padang gitu. Ya, dan itu memang dikhususkan untuk korban di Bait Suci. Kan kurban itu tiap hari zaman-zaman itu di Yerusalem, di Bait Suci Yerusalem. Nah, kepada para gembala di padang Efrata di sekitar Migdal Eder inilah malaikat datang memberitahukan kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek ke link ini nih. Ini juga saya link langsung dari Rabi Yahudi nih yang menulis ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini ada ayatnya, Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba,
atau dalam bahasa Ibrani Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Itu bercerita tentang Yesus yang akan datang ke situ, putri Sion. Yesus sendiri sebenarnya kan. Jadi Yesus itu lahir datang di Migdal Eder, dan dia adalah sebagai penebus, makanya disebut sebagai domba yang dari Allah kan, Yesus itu gitu ya. Nah kemudian kita lihat, nah ini, menara ini adalah suatu tempat khusus untuk mengurung domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi kurban di bait Allah di Yerusalem. Jadi domba itu sebenarnya juga nggak keleran di padang juga gitu, ya si domba-domba itu. Nah Hieronymus itu Bapak Ibu bisa cek Hieronymus itu siapa, nanti bisa di googling. Seorang imam, teolog, sejarawan Kristen tahun 347 sampai 420 Masehi mencatat letaknya Migdal Eder itu 1,6 km atau 1000 langkah atau 1 mil dari Yerusalem. Nah, Migdal Eder adalah bangunan bertingkat. Imam-imam dari Yerusalem akan datang memeriksa domba-domba yang tidak bercacat. Nah, kelak domba Allah, yaitu Yesus, ya, akan dilahirkan sebagai penghapus dosa Yakub di menara ini. Ya, ceritanya begitu. Jadi ini juga filosofi. Jadi semua itu kelahiran Yesus sudah sangat dipersiapkan. Ya, sudah sangat disiapkan di dalam perjanjian lama, bahkan dari kitab Kejadian sampai ke kitab-kitab terakhir kayak Mika gitu. Semua sudah disiapkan benar gitu. Ya, dan kita harus membaca simbol-simbolnya di situnya, ya. Jadi menarik sekali. Nah ini Migdal Eder. Nggak tahu bangunan ini masih ada karena saya menemukan ini di publikasinya Rabi Yahudi itu yang ini nih, linknya. Kalau Bapak Ibu bisa cek ini. Ini dari Google Map. Nah kira-kira sekarang ini Yerusalem di sini. Ini Yerusalem, ini Bethlehem. Nah ini sekarang berdiri kapel atau gereja Padang Gembala. Ya, jadi kira-kira kalau saya sebut mungkin ini Efrata lah gitu kira-kira. Ya, Efrata, dan di Migdal Eder ini kira-kira lokasinya tadi dibilang 1000 langkah atau 1,6 km dari Yerusalem. Jadi masih masuk kawasan Bethlehem, tapi Yesusnya sendiri bukan lahir di Bethlehem, tapi mungkin di sini. Ya, di Migdal Eder ini. Nah, di sini tuh ada domba-domba gitu. Ya. Domba-domba, mungkin di bagian bawahnya Yesus lahir di situ, karena itu adalah simbolik juga, karena Yesus adalah domba Allah, penebus manusia. Kan kurban itu kan merupakan suatu simbol untuk menebus dosa kan? Ya, ada domba jantan, itu penebus dosa. Domba betina untuk perdamaian, kan gitu ada disebut tuh. Ya. Nah, jadi Yesus sendiri simboliknya di situ, lahirnya mungkin di Migdal Eder, di bawah-bawah ini gitu. Gitu ya. Sementara di atasnya domba-dombanya gitu. Jadi sekarang kita ngelihat gitu, jangan bayangkan Israel tuh dingin banget gitu ya. Dan kita juga lihat memang gembalanya domba-domba khusus, dan gembalanya pun gembala yang khusus. Jadi cerita bahwa kedinginan dan lain-lain itu sudah nggak ada, itu cerita seperti itu. Jadi tidak meragukan bahwa memang Desember memang lahir Desember gitu, nggak ada hubungan dengan cuaca dingin dan lain-lain gitu. Ya. Nah, di sini juga disebutkan, di sini ada di YouTube Bambang Nursena lagi kembali ya. Nah ini supaya kawan-kawan juga bisa lihat bahwa saya juga menganalisisnya nggak sendirian gitu. Domba-domba Migdal Eder untuk korban Baitul Al-Maqdis atau Bait Allah sepanjang tahun. Di sini disebutkan ya. Di dalam Talmud ya, di literatur Yahudi pun disebutkan gitu. Domba-domba di padang yaitu domba-domba yang digembalakan di padang baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Memang tipenya tipe lain gitu. Tipe domba yang khusus gitu. Nah, kemudian ada 2 jenis binatang gembalaan ya. Ini dalam bahasa Yahudi disebut Eluhen Bayitot, yaitu domba-domba peliharaan rumah, biasanya yang dikeluarkan mulai pagi hari untuk merumput di padang batas kota dan kembali ke kota pada malam hari. Itu biasa, domba yang biasa. Nah, tapi ada juga Eluhen Midbariot, yaitu domba-domba yang digembalakan di padang. Nah, terus si Eluhen Midbariot ini itu dibagi menjadi 2 lagi. Pertama, domba-domba yang digembalakan padang pada waktu Paskah, merumput di padang siang dan ke malam, dan dimasukkan lagi ke kandang-kandang waktu hujan pertama. Gitu ya. Nah terus yang kedua, yang B ini, domba-domba yang digembalakan di padang baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Nah itu adalah domba yang tadi dimaksud. Jadi mereka sudah biasa gitu, pada musim dingin pun menggembalakan domba. Jadi khusus, jadi kita jangan punya pikiran perspektifnya kayak musim dingin di Eropa dan si dombanya domba yang biasa gitu. Nah sekarang tentang Migdal Eder. Migdal Eder atau menara kawanan domba di sini. Ya. Ini nih. Hai engkau menara kawanan domba, itu ada di dalam Mika 4:8 ya.
Terus kemudian juga di sini disebutkan di dalam tulisannya Targum Jonathan gitu ya. Itu salah literatur di Misnah Sekalim 74 itu yang di Talmud itu dibilang bahwa domba-domba dalam Lukas 2 ayat 8 bukan binatang gembalaan biasa, tetapi binatang-binatang yang ditemukan di sebuah tempat dari Yerusalem sampai Migdal Eder. Jadi memang biasa gitu domba-domba di situ di padangnya. Ya. Nah terus di sini juga dibilang nih di dalam tulisan ada Yakub juga gitu ya. Kalau kawan-kawan baca Yakub waktu Rahel baru meninggal itu, Yakub juga kan berkemah di seberangnya Migdal Eder. Dan berangkatlah Yakub dan memasang tendanya di seberang Migdal Eder. Nah, di sini disebutkan oleh Jonathan, Targum Jonathan itu literatur di Yahudi, tempat di mana sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Ya. Nah, bisa juga ini merupakan penanda mungkin Yesus juga akan muncul lagi di situ pada hari-hari terakhir. Yaitu itu nubuatan juga kan, bisa kita lihat gitu. Karena Yesus lahir di situ, ternyata dia mungkin di hari-hari akhir akan muncul di situ juga gitu. Ya, nggak tahu mungkin kita masih bisa membuktikan atau enggak gitu ya. Tapi itu ditulis dan sudah dinubuatkan, ceritanya seperti itu. Gitu. Jadi kembali ke situ, jadi kita bisa yakini lah ya. Nanti saya semua akan rangkum di dalam kesimpulan. Memang Yesus lahirnya 25 Desember. Dari berbagai bukti. Dari dokumen sejarah yang paling tua. Kemudian dari Alkitab, analisisnya ya. Marianya konsepsi, artinya dia mulai hamil. Itu persis di 15 Nisan. Terus dia lahir di 25 Kislev. Itu dari bulan Maret ke dalam Desember. Persis 9 bulan 10 hari. Ya, jadi itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan itu nanti ada dukungan dari alam di sini. Itu yang akan kita bicarakan di apakah bintang Natal itu. Ya, dan ini kan cukup menarik gitu ya. Waktu di awal-awal, waktu Pak Julian minta saya bicara bintang Natal aja. Saya bilang, terlalu sempit kalau bicara bintang Natal. Masih jauh lebih luas. Kita bicarakan hal yang banyak soal-soal mitos dan kelahiran. Nah, makanya saya rangkum juga bintang Natal itu. Ya. Nah, oke. Bintang Natal atau bintang Bethlehem biasanya suka kita pakai, di sini ada bintangnya, ada ya di atas ya. Itu bintang kan, perayaan kayak bintang lah. Ya. Saya juga kalau masang pohon Natal di rumah pasti di atasnya itu bintang gitu, ya. Itu bintang Natal atau bintang Bethlehem. Dan itu juga bendera Israel kan juga begitu kan, bintang Bethlehem kan sebenarnya. Bendera Israel sekarang, ya. Star of David, ya. Bintang Daud, Star of David. Karena Yesus kan keturunan Daud, makanya disebut bintang Bethlehem, Star of David, bintang Israel. Bintang Natal atau bintang Bethlehem adalah bintang yang hadir di langit sebagai penunjuk jalan bagi orang-orang Majus dari timur untuk mencari raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Nah ini nih, kata-katanya Matius 2 ayat 1-2. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Nah ini Pak Yoses, mereka yang melihat di timur Pak, tapi bintang pasti di barat. Ya, jadi mereka melihatnya di timur Pak, karena mereka posisinya di timur memang. Tapi bintangnya itu di barat Pak. Nah itu yang membuka kunci kepada kita bahwa mereka orang-orang dari timur. Orang Babilonia atau orang Persia. Ya, bukan terbit di timur Pak. Ya, mereka melihatnya dari timur. Kalau saya posisi di timur, mereka melihat bintangnya di sana kan. Jadi bintangnya di barat. Gitu Pak Moses ya, itu jelas-jelas. Karena kami telah melihat bintangnya di timur, bukan malah melihat bintangnya di timur, mereka melihat di timur, pasti bintangnya di barat. Dan kami datang untuk menyembah dia gitu ya. Oke. Nah, sepanjang sejarah ya, banyak orang berusaha mencari tahu kira-kira bintang apakah yang dilihat orang Majus tersebut. Dalam Alkitab tidak dijelaskan lebih dalam mengenai ciri-ciri bintang tersebut. Tentu enggak ya, karena Alkitab kan bukan sains gitu ya. Namun dikatakan bahwa bintang tersebut tampak di sebelah barat dari tempat asal orang-orang Majus, gitu Pak Moses dan kawan-kawan kira-kira ya. Dan di sebelah selatan dari Yerusalem, yaitu ke arah Bethlehem. Kan dibilang juga, kemudian bintang itu berjalan, seolah-olah berjalan ke Yerusalem, ke Bethlehem. Bethlehem itu ada di selatan Yerusalem. Terus dia tiba-tiba berhenti jadi situ gitu ya. Di satu tempat yang menunjukkan di situ kira-kira lahir Yesus itu lahir di situ kira-kira. Itu disebutkan di Matius 2 ayat 2 dan 9. Ya. Nah ini. Beberapa teori yang pernah muncul untuk bintang Natal itu adalah apakah itu meteor, gitu kan? Apakah itu komet? Apakah itu nova atau supernova, bintang yang tiba-tiba baru ada? Atau dia konjungsi planet-planet?
atau konjungsi antara planet dan bintang. Konjungsi itu artinya kita melihat dua benda sebagai satu titik dari bumi. Misalnya matahari bersama dengan kayak gerhana lah. Kayak gerhana. Itu kan satu posisi kan, itu konjungsi namanya. Tapi ini yang saling konjungsi itu planet dengan planet atau planet dengan bintang gitu, ya. Nah, kelahiran seseorang pada masa itu sering kali dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu di langit seperti biasa ya. Oh, ada konjungsi berarti, dan mereka kan juga para ahli astrologi si orang-orang Majus ini. Dan awal-awal yang namanya astronomi itu muncul sebagai astrologi bukan astronomi. Ya, jadi mereka tuh menafsir bintang untuk kehidupan. Astrologi kan, gitu. Baru kemudian lahirlah ilmunya, astronomi. Dan para Majusi ini, ya dua-duanya, dia ahli astrologi dan kemudian memang ahli bintang gitu, ahli ilmu falak. Oke. Nah ini gambar menerangkan interview, wawancara antara orang-orang Majus, disebutnya Magi gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, and Herod the Great gitu. Kan mereka datang ke Yerusalem. Raja Herodes kan mereka juga sebenarnya orang-orang yang bukan sekedar orang-orang biasa, mereka pun petinggi-petinggi ya di daerahnya gitu. Jadi mereka datang berkunjung ke seorang raja di Yerusalem, ya di daerah Judea, yaitu Herodes. Makanya mereka pertama datang tuh ke Herodes dulu gitu. Ya di situ itu yang tertulis di Alkitab. Herodes baru tahu, kaget gitu kan, oh ada raja lahir gitu. Herodes ini terkenal sebagai pembunuh keluarga. Bahkan anaknya pun dibunuh demi mempertahankan ininya gitu. Ya, jadi anak pun dibunuh, apalagi orang lain gitu ya. Dan dia bilang akan ada raja Yahudi yang baru. Oh dia mau nanya, di mana ya lahirnya? Nanti saya mau menyembah dia juga gitu. Ya, padahal itu bohong. Dia mau ngebunuh si bayi itu, anak yang lahir gitu. Jadi anak kecil pun, anak yang umurnya 15 remaja gitu, udah terkenal, disayangi. Wah ini jadi pesaing saya, dibunuh. Ya, dan dia terkenal sebagai pembunuh keluarga, makanya Herodes ini. Ya, nah kemudian, nah ini mulai nih pencarian. Nah, jadi ini hasil para ilmuwan nih, melihat-lihat, mengumpulkan berbagai histori fakta gitu ya. Ini dikumpulkan di Wikipedia gitu ya. Saya membaca langsung di Wikipedianya. Di Tiongkok, ahli perbintangan mencatat adanya sebuah komet yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Selama sekitar 70 hari pada tahun 5 sebelum Masehi. Ada gitu ya di Tiongkok. Jadi ahli perbintangan tuh melihat ada komet ya yang sebentar kelihatan, sebentar hilang selama sekitar 70 hari di tahun 5 sebelum Masehi. Apakah itu si bintang Natal itu? Ya. Kemudian nah ini ya, pada tahun 1603 Johannes Kepler, seorang ahli fisika dan astronom terkenal gitu ya. Seorang ahli astronomi Jerman dengan menggunakan teleskop ya, termasuk teleskop yang pertama ditemukan, berhasil mengamati sebuah konjungsi atau kenampakan menyatu planet Jupiter dan Saturnus pada rasi bintang Pisces. Dan melalui perhitungan yang cermat, ini 1603 dia ngelihat itu gitu. Nah terus melalui perhitungan cermat, Johannes Kepler menemukan bahwa konjungsi seperti ini pernah terjadi juga berabad sebelumnya sekitar tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, apakah itu bintang Natal itu yang dilihat gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1925 ditemukan manuskrip kuno di sebuah bekas sekolah astrologi yang terkenal di Zipar, Babilonia. Mencatat adanya pengamatan konjungsi planet Jupiter dan Saturnus, jadi yang ditemukan oleh Johannes Kepler itu di rasi bintang Pisces selama sekitar 5 bulan pada tahun 7 sebelum Masehi. Nah, Johannes Kepler menemukannya secara perhitungan matematis, karena dia kan sangat jenius ya, ahli fisika, ahli matematik gitu kan, melihat, oh ini pernah terjadi juga nih, di 6 sampai 7 sebelum Masehi. Ternyata 1925 ditemukan dokumennya, ya, dalam dokumen yang lama gitu, di Zipar, Babilonia. Dan kemungkinan itu memang orang-orang si Majusi datangnya dari sana. Dari Babilonia, dari Persia, dari Media gitu ya, sekitar-sekitar itu. Sekarang daerah Iran, Irak, dari itu. Ya. Itu ditemukan juga muncul gitu. Jadi Johannes Kepler menemukannya secara perhitungan matematis dan itu tercatat dokumennya ditemukan. Apa itu yang disebut bintang Natal gitu ya. Nah, kemudian di dalam catatan astronomi Cina kuno dicatat juga sebuah nova, bintang baru. Nova itu kan artinya baru kan. Nah, buat nova itu adalah bintang baru, hasil ledakan bintang pada masa akhir hidupnya. Jadi bintang itu sebelum masa akhir hidupnya meledak gitu. Beberapa bulan muncul supaya bintangnya sangat terang di langit malam. Nah, apakah itu nova? Nah, kalau sangat terang disebutnya supernova.
Nah itu muncul kira-kira pada tanggal 10 sampai tanggal 10 Maret sampai 27 April, 5 sebelum Masehi di rasi Capricornus. Jadi ada peristiwa-peristiwa astronomis yang muncul di sekitar kelahiran Yesus. Yang kira-kira antara 7 sampai 2. Ya, tadi kita sudah perhitungan, pegang dulu 3 sebelum Masehi gitu ya. Nanti kita akan lihat, karena kita juga harus ngelihat usia Yesus berapa sih. Ya, apakah 40 tahun, apakah 36 tahun, apakah 33 gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan di kesimpulan yang terakhir. Nah, kemudian nomor 8, pada tahun 5 sebelum Masehi, catatan astronomi Tiongkok dan Korea melaporkan adanya sebuah komet yang dapat dilihat selama 70 hari atau 10 minggu lamanya. Nah itu juga tadi yang di nomor 4 itu ya, sudah sama. Tapi ternyata Korea pun menemukan hal yang sama gitu. Ya. Oke. Nah kemudian selama tahun 7 sebelum Masehi itu terjadi 3 kali konjungsi. Selama 7 sebelum Masehi. 3 kali konjungsi kenampakan menyatu yang melibatkan Jupiter dan Saturnus di rasi bintang Pisces. Yang itu ditemukan tadi itu yang oleh Johannes Kepler. Terus ada catatannya di Zipar di Babilonia. Ketemu manuskripnya. Pertama dimulai dengan konjungsi pertama pada tanggal 29 Mei. Itu yang pertama, 29 Mei. Kemudian diikuti konjungsi kedua pada 1 Oktober. Dan yang ketiga 4 Desember. Nah terus setelah itu pada Februari 6 sebelum Masehi, jadi tahun berikutnya terjadi lagi konjungsi antara Mars, Jupiter, dan Saturnus. Nah ini yang kemungkinan menurut beberapa peneliti, bintang itu seolah bergerak. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanan dari, nanti ada petanya ya, kalau mereka orang-orang Majus dari mana? Entah dari Persia, entah dari Babilonia, entah dari Media itu di utaranya, terus ke wilayah Yerusalem, itu saya hitung sekitar 500, hampir 700 kilometer. Zaman itu. Dan digambarkan kan pakai unta kan. Itu kira-kira butuh beberapa bulan gitu. Nah, konjungsi-konjungsi selama itulah yang membimbing mereka sampai akhirnya 4 Desember katanya disebut konjungsi itu mengalami titik zenit. Zenit itu titik yang paling tinggi. Dan dia berhenti di situ. Dan disitulah mereka berhenti. Dan disitulah Yesus lahir. Makanya kan disebutkan di Alkitab, dan bintang itu bergerak ke selatan. Itu sebenarnya menggambarkan konjungsi ketiga. Di 4 Desember, pada saat bintang masuk ke posisi puncaknya. Zenitnya, gitu ya. Apakah itu? Tapi itu terjadi 7 sebelum Masehi, terjadinya. Ya. Nah, kemudian waktu itu, tak bisa dimungkiri, nah ini arti astrologisnya, tak bisa dimungkiri kalau kelahiran seseorang pada masa itu seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu di langit. Pada masa itu, konjungsi Jupiter dan Saturnus bisa dikatakan merupakan tanda ideal kelahiran Raja Baru. Menurut astrologi Babilonia, atau Persia, atau Media. Ya. Jupiter dikenal sebagai planet of kings. Memang Jupiter kan gede kan, makanya disebut sebagai raja planet gitu. Planet rajanya, si Jupiter itu. Sementara Saturnus dikenal sebagai protector of Jews. Pelindung bangsa Yahudi. Nah, memberi indikasi kedatangan raja yang akan melindungi seluruh bangsa Yahudi. Nah, itu yang digambarkan oleh orang Majus. Majus menggambarkan gitu, wah ini nih, udah ada konjungsi, mengatakan ada raja, terus ada konjungsi antara Jupiter dan Saturnus. Jupiternya raja, Saturnusnya Israel, Yahudi, protector of Jews. Berarti ini ada raja yang lahir pelindung Yahudi, atau raja Yahudi. Makanya kan, belum apa-apa datang ke siapa? Ke Herodes, di mana itu raja orang Yahudi yang mau lahir itu kan. Dia udah memikir begitu karena mereka para astrologer, para ahli bintang. Dan memang memaknai bintang menguasai kehidupan gitu. Ya, jadi cocok gitu. Ya. Memang mereka tuh membagi-bagi gitu. Oh, Saturnus itu adalah Israel, Yahudi, Jupiter rajanya planet gitu. Jadi raja Yahudi, mereka menafsirkannya kayak gitu. Nah, terus kemudian bagi astrologi zaman dahulu, si rasi bintang Pisces itu, kan mereka munculnya di Pisces ya. Tadi yang saya ceritakan, konjungsi antara Jupiter dan Saturnus itu muncul di rasi Pisces gitu. Dikenal sebagai rumah bangsa Ibrani, ikan. Ya. Jupiter merupakan rule of the universe, penguasa alam semesta, dan Saturnus diasosiasikan dengan Israel, protector of Jews tadi. Nah, ini memberi kesan kalau konjungsi tersebut merupakan pertanda King of Israel and ruler of a universe about to be born in Israel. Itu penafsiran orang-orang Majus. Ya, jadi Raja Israel dan penguasa alam, karena Tuhan Allah ya yang menciptakan dunia, semesta akan lahir di Israel.
Jadi begitu klop gitu pengertiannya. Makanya begitu mereka mencapai Yerusalem, itu pun dibimbing bintang kan. Ya, kalau kawan-kawan lihat petanya, nggak mungkin mereka tuh menempuh padang pasir Arabian, langsung tegak lurus gitu. Karena itu daerah yang sangat gersang dan kosong kan. Jadi mereka akan melipir ke utara tuh, ke daerah Turki, Lebanon, terus turun ke selatan. Ngikutin bintangnya aja gitu. Jadi ngikutin konjungsi-konjungsi planet yang 3 kali terjadi di tahun 7 sebelum Masehi. Nah, jadi sangat cocok sebenarnya. Nah, kemudian bagi orang-orang Majus yang juga mengenal sejarah bangsa Yahudi dan kepercayaannya, kenapa mereka mengenal bangsa itu? Bangsa Israel pernah dibuang ke Babilonia. Ya, sebelum zaman Majus. Ya, kira-kira tahun 600-400 sebelum Masehi kan, pernah dibuang. Tentu mereka juga belajar sejarahnya, sejarah Yahudi. Mereka mengenal itu, ya. Nah, jadi mereka pun tidak asing lagi gitu dengan sejarah Yahudi, dan buat mereka ini menjadi pertanda kalau Mesias yang dinubuatkan akan lahir dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Mereka mikirnya begitu. Raja orang Yahudi lah yang mau dilahirkan. Maka langsung bilang ke Herodes gitu. Ya, Herodes kaget lah. Ya. Nah ini gambaran kawan-kawan kalau dalam astronomis kayak gini nih, ya. Jadi kalau ini ini matahari kita nih, ini matahari ya, ini bumi kita. Nah mereka melihat ini Jupiter, terus Saturnus. Ini kan satu garis nih. Nah orang-orang Majus melihat di sini itu satu konjungsi. Jadi ini yang dilihat gitu, seperti begini kira-kira. Ya, nah kalau dalam gambaran berikutnya kayak gini. Yang mereka lihat di barat kayak gini nih. Mereka dari timur melihat begini di barat. Ini terjadi konjungsi, ini konjungsi beneran nih di tahun berapa gitu ya. Kawan-kawan bisa melihat ini Saturn and Jupiter jadi satu di sini. Jadi yang dilihat orang Majus itu begini, dari timur, bintangnya di barat. Mereka melihat begini, terus mereka ngikutin berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya. Akhirnya mereka sampai dan ininya bergerak gitu. Bergerak terus, akhirnya berhenti di atas Bethlehem. Ya, kenapa bergerak begitu soal ngemiming? Disebutkan tadi secara ilmiah terjadi konjungsi 3 kali. Dan akhirnya di konjungsi yang terakhir 4 Desember. Ya sekitar itulah dia berdiri di situ. Ya, di Bethlehem. Tetapi harus diingat, siapa namanya itu? Orang Majus tidak mengunjungi Yesus persis pada waktu dia lahir. Ya kan? Yesus sudah berumur kira-kira antara 40 hari sampai 2 tahun. Gitu. Tapi masih di Bethlehem. Karena dari Mesir, belum mengungsi ke Mesir. Belum mengungsi ke Mesir. Ya, jadi dia masih di Bethlehem. Karena waktu Yesus itu waktu 8 hari, dia dibawa ke Bait Allah, terus disunat kan. 8 hari itu. Dibawa ke Yerusalem, terus disunat. Terus ketemu dengan Simeon dan Hana kan gitu. Ya, imam-imam besar saat itu. Terus 40 hari dia ada simbol lagi diserahkan kepada Tuhan gitu ceritanya. Itu memang tradisi Yahudi seperti begitu. Nah sesudah 40 hari apa dia akan dibawa ke kandang lagi? Kan nggak mungkin kan? Masa udah 40 hari dibawa ke kandang lagi? Kan nggak mungkin. Pasti dia dibawa ke rumah. Tapi rumahnya masih di Bethlehem. Karena apa? Masih kecil. Walaupun rumahnya Maria dan itu kan di Nazaret kan? Kan jauh ke Nazaret. Anak masih kecil masa dibawa gitu. Kecuali ngungsi ya. Kalau ngungsi kan mau nggak mau ini anak mau dibunuh nih. Dibawa pergi ke Mesir. Karena memang disuruhnya ke Mesir gitu. Ya kan? Nah, akhirnya bintang itu waktu nggak tahu si orang Majus itu datang mungkin Yesus sudah umur 1 tahun, tapi bintangnya emang berhenti di situ. Jadi jangan dibayangkan persis waktu bintang itu ada Yesus masih bayi baru dilahirkan enggak. Ya. Jadi kita nggak bisa tentukan waktunya kapan, tapi lebih dari 40 hari sampai 2 tahun. Waktu 2 tahunnya itu dibawa dari Herodes yang mau membunuh bayi sampai anak maksimal 2 tahun. Karena dia dari perhitungan dia gitu dan para ahlinya. Tapi kira-kira begini, ini yang dilihat konjungsi itu kayak gini gitu. Melihat ada, ini konjungsi sama-sama planet nih, jadi lebih terang kan, lebih terang. Ya, oke, lanjut. Nah, tetapi konjungsi Jupiter terjadi lagi, tapi saat ini dengan bintang Regulus, bukan dengan planet Saturnus. Konjungsi Jupiter terjadi lagi dengan bintang Regulus pada kisaran tahun 3 sampai 2 sebelum Masehi. Nah, di saat perayaan Tahun Baru Yahudi atau Rosh Hashanah namanya ya. Saat itu di bulan September, saat orang Majus mengamati langit, tampak Jupiter memulai proses konjungsinya dengan bintang Regulus. Gitu. Itu bayangannya seperti itu. Jadi September, jadi kira-kira butuh waktu
waktu itu, bukan di Desember, karena kan nggak perlu kan si orang Majus itu mengunjungi Yesus di bulan Desember, karena Desember kan kelahirannya. Tapi September dia udah ngelihat gitu. Nah, ada konjungsi lagi nih. Apa konjungsi yang ini yang jadi bintang Natal itu? Ya, yaitu konjungsi Jupiter dengan bintang Regulus. Bintang itu rasi ya, tapi di antara rasi itu ada bintang yang paling terang. Namanya Alpha Regulus. Biasanya kalau dalam rasi bintang, kalau kita lihat bintang satu-satu kan sebenarnya bentuk rasi kan. Nah, bintang yang terangnya itu suka dikasih nama Regulus dalam hal ini. Dan dia konjungsi dengan Jupiter. The tahunnya itu 3 sampai 2 sebelum Masehi. Nah, kemudian, ini makna astrologisnya pun kena gitu. Regulus ya, itu berasal dari kata regal. Orang Babylon menyebutnya Regulus itu Syaru, yang berarti raja. Gitu ya. Orang Romawi menyebutnya Rex, itu raja juga kan. Nah, pertemuan Jupiter dan Regulus sendiri berlangsung di rasi bintang Leo. Nah, Leo ini adalah lambang Yesus di dalam Wahyu, yang berlambang singa dan diasosiasikan dengan bangsa Yehuda. Nah, sedangkan singa Yehuda sendiri merupakan perlambangan dari Yesus, Mesias yang akan datang dari bangsa Yehuda. Itu dikatakan di Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi ada persatuan antara bintang Jupiter, raja ya. Jadi ada ada 2 raja berarti di sini nih. Regulus, Jupiter dengan Regulus dan di rasi Leo. Ya. Jadi itu juga menceritakan satu makna astrologi seperti begitu. Nah, fenomena alam ini sepertinya memberi pertanda akan kedatangan Raja Yahudi. Inilah yang bisa menjadi alasan orang Majus mengikuti konjungsi Jupiter Regulus untuk menyembah sang raja. Bisa yang dimaksud konjungsi yang ini juga gitu. Atau konjungsi yang tadi sebelumnya, Jupiter dan Saturnus. Tapi itu terjadi 7 sebelum Masehi, ini antara 3 sampai 2 sebelum Masehi. Gitu. Nah, nanti kita akan rangkum semua, kira-kira yang mana nih? Nah ini ya, jadi fenomena alam ini sepertinya memberi pertanda akan kedatangan Raja Yahudi. Ya, inilah yang bisa jadi menjadi alasan orang Majus mengikuti konjungsi Jupiter Regulus untuk menyembah sang raja. Oke. Nah, kejadian konjungsi Jupiter Regulus pada 3 sebelum Masehi sesuai dengan analisis tahun kelahiran Yesus berdasarkan aksi Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kalau tahun meninggalnya Herodes 1 sebelum Masehi. Gitu kan? Ya, dan hitungan balik kelahiran Yesus dari masa pelayanan dan penyalibannya. Nah, kalau 7 sebelum Masehi, coba kita sekarang analisis ya. Kalau 7 sebelum Masehi itu konjungsinya bagus tuh. Persis dan dia bergeraknya jelas kelihatan. Tapi kalau 7 sebelum Masehi dan mengakui bahwa penyaliban Yesus itu di tahun 30, berarti Yesus berumur 37 tahun. Ya kan? Dari 30 ke 7 kan? Dari 7 sebelum Masehi ke 30. Jadi 7 tahun itu adalah konjungsinya, terus ininya gitu. Nah kemudian, kalau 7 tahun itu juga Yesus lahir, terus nggak tahu sih ininya kapan datangnya. Mungkin harus 7 sebelum Masehi datangnya orang Majus kan? Harus 7 sebelum Masehi juga kan? Karena kan dia lihat konjungsinya. Ya. Nah, kalau 7 sebelum Masehi dan ketemu Herodes, anak 2 tahun dibunuh, nanti Yesus balik ke Betlehemnya, ke Yerusalemnya, Herodes masih hidup. Karena Herodes kan baru meninggalnya paling awal tuh 4 sebelum Masehi. Bukan 1 sebelum Masehi, itu masih terlalu jauh. Dari sisi bintangnya dekat, bagus gitu ya, konjungsinya dan lain-lain. Tapi dari dikaitkan dengan kejadian-kejadian lain, kurang match gitu, betul, kurang match. Seperti Pak Moses bilang, kurang match gitu. Ya. Karena Majusnya harus datang 7 sebelum Masehi, karena konjungsinya 7 sebelum Masehi. Berarti, apalagi kalau Yesusnya lahir, dikunjunginnya sesudah dia setahun, berarti Yesus lahirnya 8 sebelum Masehi, masih jauh lagi. Nanti kalau dikaitkan ke umur Yesus disalib 30, apalagi yang mengakui 33, Yesus terlalu tua jadinya. Ya. Bisa 41 tahun. Ya, 41 tahun, dan itu kayaknya terlalu banyak keberatan di situ. Gitu kan. Nah, kalau yang dimaksud konjungsi adalah yang ini klop.
Ya, jadi konjungsi Jupiter Regulusnya pada 3 sebelum Masehi kan memang terjadi di situ atau 2 sebelum Masehi, tapi yang saya lebih berat ke 3 sebelum Masehi. Dia datang, terus kemudian si siapa apa namanya tuh Yahudi Majusnya datang di juga 3 sebelum Masehi, gitu kan? 3 sebelum Masehi. Nah, terus kemudian Yesus misalnya kalau dia udah umur di 1 sebelum Masehi, dia umur 1 tahun, kemudian orang Majus datang, berarti di 4 sebelum Masehi lahirnya, ya kan? Jadi konjungsi 3 sebelum Masehi terjadinya, 3 sebelum Masehi konjungsi terjadi. Nah kemudian Majus datang di 3 sebelum Masehi, dan kemungkinan Yesus itu bukan persis lagi lahir di kandang saat itu, katakanlah 1 tahun umurnya. Berarti Yesus lahir di 4 sebelum Masehi tahunnya, ya di situ. Nah terus di 3 sebelum Masehinya datang orang Majus menghadap Herodes. Herodes bilang ini, terus dia habis itu orang Majusnya pergi, dia memerintahkan bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Yesus waktu itu katakanlah umur 1 tahun, makanya udah bisa dibawa kan. Pergilah dia ke Mesir. Nah terus Herodesnya mungkin mati 1 atau 2 sebelum Masehi. Nah ini ada pendapat saya juga baru berpikir sekarang nih. Ada baru 1 sebelum Masehi baru meninggal Herodesnya, atau 2 sebelum Masehi. Nah, jadi Yesus mungkin bisa lahir di 4 sebelum Masehi, tapi konjungsinya adalah di 3 sebelum Masehi. Kalau konjungsi yang 7 tadi terlalu jauh, terlalu kejauhan, gitu kan. Jadi kemungkinan Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. Nah, kemudian Majus datang di 3 sebelum Masehi sesuai konjungsi Jupiter Regulus. Kemudian habis itu dia habis kunjungan Majus kan langsung ngungsi ke Mesir kan. Ya, ngungsi ke Mesir, di sana dia setahun tinggal katakanlah. Nah, terus atau 2 tahun atau setahun lah ya. Jadi pada saat umur 2 tahun Yesus datang pas si ininya udah meninggal gitu. Herodesnya. Jadi Herodes paling tidak meninggal di 2 sebelum Masehi. Gitu. Ya, walaupun tadi di catatan yang tadi di situ juga bisa dibilang sesudah gerhana bulan kan, gerhana bulan 1 sebelum Masehi, atau Yesusnya umur 2 tahun di sananya, di Mesirnya. Jadi 3 sebelum Masehi dia mengungsi sesudah kunjungan Majus, 2 tahun di sana. Jadi Yesus sudah berumur waktu itu umur 3 tahun ya kan? Karena lahir 4. Umur 3 tahun 1 Masehi dia datang sesudah Herodes meninggal. Gitu, kira-kira ya, hitungan-hitungan kita gitu. Nah, karena ini kan mengumpulkan banyak fakta nih ceritanya. Nah kemudian, ini kita lihat sekarang ya, ini yang orang-orang Majus nih sekarang nih. Oke, jadi bintang di situ. Ya, coba kita lihat nanti yang mana. Kalau saya sih lebih condong ke konjungsi yang terakhir, ya, yang terjadi di 3 sebelum Masehi. Atau itu juga masih terbuka 2 sebelum Masehi nih kalau kita lihat ya, yang ini. Nah ini nih, nomor 13 ini nih. Nomor 13. Nah ini. Konjungsi Jupiter terjadi juga dengan bintang Regulus pada kisaran tahun 3 sampai 2 sebelum Masehi, ya. Jadi kalau kita ambil 2 sebelum Masehi bukan 3, ya. Kemudian Majusnya datang di 2 sebelum Masehi, berarti Yesus sudah lahir di 3, anggaplah setahun. Jadi waktu dia sudah setahun si Majus datang kan. Nah, kalau 3, jadi di 2 sebelum Masehi lah Yesus mengungsi pada saat umur setahun di Mesir, dia datang lagi 1 Masehi sesudah ini meninggal si Herodesnya. Jadi lebih cocok ke 3 sebelum Masehi lahirnya Yesus dengan konjungsi yang kita anggap di 2 sebelum Masehi, bukan di 3 sebelum Masehi. Gitu kan? Nah itu yang saya ambil sebenarnya. Nah sekarang lihat orang-orang Majus ini yang terakhir. Nah ini gambaran orang Majus ya, 3 orang. Kita pun juga tidak tahu 3 orang. Karena itu diambil dari persembahannya. Kan ada emas, kemenyan, dan mur. Seolah 3 orang. Tapi pernah ditafsir orang ada 12 orang semuanya. Gitu ya. Nah kita lihat sekarang. Oh ini gambarnya ya. Oh ini kembali ke sini. Nah ini. Ini orang Majus ya. Jadi kita sekarang cerita tentang orang Majus. Bagian yang terakhir. Siapa sih orang Majus itu ya? Nah ini terkenal ya, Three Oriental Kings, makanya disebutnya, kan ada lagunya ya, Three Oriental Kings, dia datangnya dari timur memang dari timur. Nah melihat bintang di barat gitu. Nah ini gambaran bintangnya seperti begini, merupakan konjungsi gitu ya. Kita ngelihat dan dia dibimbing gitu, jalan seperti itu. Nah,
Nah ini ayatnya ini, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah ini kan sesudah Yesus dilahirkan. Jadi bukan pada saat Yesus dilahirkan, sesudah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ini pada saat datang mengunjungi nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Yang harus dilihat kawan-kawan di sini adalah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Rumah ya, bukan kandang ya. Udah pindah Yesusnya. Ya karena Yesus 8 hari pun mungkin udah nggak di kandang. Yesus 8 hari itu udah dibawa ke bait suci, disunat, terus dibawa lagi ke rumahnya, 40 hari dia istilahnya emang harus dipersembahkan buat Allah, dibawa balik lagi. Masa masuk ke kandang lagi? Kasihan banget gitu Yesus gitu kan. Ke rumah, tapi tetap di Bethlehem karena masih kecil. Nah makanya dibilang Majus itu datang kira-kira antara Yesus pada saat umur 40 hari sampai 2 tahun. 2 tahun itu dibawa dari si rencana Herodes membunuh anak di bawah 2 tahun. Jadi kan dia nggak tahu gitu. Udah bunuh anak di bawah 2 tahun aja gitu. Bisa saja Yesus persis 2 tahun, tapi kalau dalam bayangan saya dia umurnya setahun waktu itu terjadi gitu ya. Waktu si Majus itu datang mengunjungi mereka. Nah, dalam tradisi Kristen, orang Majus itu berasal dari bahasa Latin magus, atau orang bijak atau raja-raja dari timur. Sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Mungkin pendeta Zoroaster. Jadi kan itu agama kuno juga ya di Babilonia atau di daerah Persia. Atau mungkin juga magi atau magus, magic juga dari situ kata-katanya, yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Mereka juga mungkin dari wilayah Babilonia, tapi dari timur lah semuanya ya. Nanti saya tunjukkan petanya. Mereka ini mungkin adalah anggota dari suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah yang sekarang disebut Iran atau Irak. Mereka mengkhususkan diri pada ilmu astrologi, ilmu kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Kunjungan mereka terjadi pada saat usia Yesus sekitar 40 hari, Lukas 2 ayat 22, hingga 2 tahun, Matius 2 ayat 16. Tidak disebutkan persisnya kapan gitu ya, tapi mengindikasikan itu, di antara 40 hari sampai 2 tahun. Ya. Mereka mengunjungi Yesus tidak bersamaan dengan para gembala. Nah ini yang harus kita lihat. Melainkan setelah Yesus berumur lebih dari 40 hari. Ketika genap 8 hari, Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Jadi dikasih namanya juga Yesus di situ. Sesudah disunat. Kemudian setelah berusia 40 hari, genap waktu pentahiran ibunya. Jadi ibunya kan sudah selesai gitu. Ya, masa melahirkannya sudah selesai, di itu pentahiran ibunya. Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena kan istilahnya kan kalau di agama Yahudi, agama Islam juga kita lihat sampai sekarang itu masih kotor gitu. Ya, belum bersih. Makanya nunggu pentahiran 40 hari kan. Gitu, ya. Makanya dia boleh habis itu datang ke bait suci gitu. Nah, membawa Yesus diserahkan kepada Tuhan, itu tradisi Yahudi. Jadi kecil sekali kemungkinan orang tua Yesus membawa kembali Yesus ke kandang domba. Tempat dia dilahirkan, di Migdal Eder yang kita bahas, melainkan mereka telah tinggal di tempat yang lain pada saat orang Majus berkunjung ke rumah. Makanya tadi dikatakan, maka mereka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Itu Majusnya di situ. Jadi, gambar-gambar Natal yang memperlihatkan kunjungan para gembala dan orang-orang Majus ke palungan Yesus di kandang domba adalah kekeliruan. Ya, saya dari kecil juga udah ngeliat begitu dan yang lain. Ya, jadi sekarang kita menyadari, oh ternyata nggak begitu gitu ya. Nah ini petanya nih, dan ini pun peta yang cukup tua ya, peta yang cukup tua nih di sini nih. Shepherd tahun 1923 saya ambil di situ. Nah kalau kan bisa lihat di sini nih ya, ini ada yang Persia di sini, ya. Nah ini Persia di sini nih, ya, Persia. Terus ini adalah Babilonia, itu dulu Israel dibuang ke sini Babilonia, dan ini Madai di Media atau Madai di sini. Jadi di sekitar inilah gitu, antara Persia, antara Babilonia, antara Persia dan Madai. Wilayah ini sekarang jadi wilayah Iran, ini Irak gitu ya. Dan dulu pun cerita Abraham dan lain-lain, Nabi Nuh gitu ya. Mereka orang Ur di sini. Ur tuh di sini, di sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Orang Babilonia mereka itu, ya, orang Irak sekarang lah kira-kira ya. Nah, sementara Yerusalem tuh di sini.
Nah di wilayah ini Yerusalem. Ya, ini kan, nah ini Yerusalem nih. Nah ini Yerusalem di sini, ini Danau Akaba, Teluk Akaba, ini Laut Mati di sini aja nggak digambarkan di sini. Nah ini Yerusalem, Bethlehem di sini nih. Jadi mereka mungkin nggak menembus langsung ke sini, karena ini gersang dan sangat keras dan alamnya kan, walaupun daerahnya dekat, tapi mereka masih lewat sini nih, lewat melipir terus ke selatan gitu. Itu kan lebih bersahabat gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat dari skala ini, dari sini dari angka ini 0 ini ya. Ini 0 sampai ke sini itu 400 mile. 400 mile. Jadi dikali 1,6, jadi kira-kira 650 km, segini aja nih. Dari sini ke sini. Dan mereka mungkin harus dari sini, entah dari Media, entah dari Persia, entah dari sini ke sini. Jadi mungkin lebih dari 1000 km mereka berjalan itu. Ya, jadi bisa berbulan-bulan gitu. Jadi kalau mereka melihat konjungsi pertamanya di bulan kapan, berbulan baru nyampe gitu. Ya, tapi harus diingat mereka tidak mesti mengunjunginya di Desember. Ya, karena bukan lagi Yesus yang bayi yang dikunjungi, tapi yang sudah setahun gitu. Dia ada di rumah mana gitu, kira-kira ya. Nah, ini nih. Nah, ini yang salah satu saya ambil gitu ya. Ini pun kandangnya nggak begini. Karena kandangnya itu kandang gua, batu gitu ya, itu yang lebih benar gitu. Jadi yang di tradisi Katolik itu yang lebih benar. Di gua-gua batu gitu kan. Itulah memang bagian dari Migdal Eder seperti itu. Dulu memang kandang-kandang rumah kayak gitu. Kalau ini kan kandang kayu nih, kayak di punya kita gitu ya. Di wilayah kita gitu ya. Dan ini kalau kawan-kawan lihat, ini berkumpul semua nih. Orang-orang Majus di sini ya. Ya, orang-orang Majus di sini nih, ada 3 kan. Majus, orang-orang gembala. Ya, di sini ada gembalanya nih. Ya, di sini ada gembalanya, terus juga kayak gini lah. Dan ini pun pada Yesus masih bayi di palungan kan. Ya tapi itu ya biasa gitu. Dari zaman saya kecil udah begini. Tapi sekarang Bapak Ibu jadi tahu gitu, gambarnya kurang tepat. Tapi mungkin jadi sekarang di drama ya jangan seperti itu lagi gitu ya. Kira-kira kan. Iya. Nah ini pun masih sama. Nah ini kandangnya udah bener nih di gua nih. Mana? Kamarnya udah bener di gua nih. Ya karena Migdal Eder pun didirikan menaranya itu di antara gua-gua batu kan. Migdal Eder itu. Hanya di atasnya dijadiin kandang gitu ya. Nah ini udah benar ya. Tapi ini golongan gembala di sini, di kiri ini golongan orang Majus. Ya ini Majus. Jadi salahnya ini mereka berkumpul bersama gitu. Dan Yesus pada masih bayi. Ini Maria ini Yosefnya, Yusufnya ini kan. Gitu. Jadi di situ kandangnya udah benar model gua. Tapi ini masih berkumpul antara orang Majus dan gembala. Dan Majusnya mengunjungi Yesus pada saat Yesus masih bayi. Ya, jadi Guru Sekolah Minggu sekarang harus menceritakannya hati-hati nih. Ya, walaupun itu sudah sangat klasik ya. Sudah sangat klasik diceritakan seperti begitu. Ya, sekarang jadi catatan buat kita lah ya. Nah, ini pun masih sama yang ini. Ya, ini masih sama nih. Nah, kawan-kawan masih bisa melihat kan ini kan golongan gembala nih. Ini golongan gembala, ini golongan orang Majus kan. Terus Yesusnya masih di palungan, masih kecil bayi gitu. Ini pun masih sama nih. Ya, ini untanya orang Majus. Ya, ini gembala, ini 3 orang Majus nih. Masih di kandang. Kandangnya pun ada pohon kurma gitu kan. Nah, itu kan juga dari Islam kan, Yesus kan lahir di bawah pohon kurma katanya. Itu sebenarnya pada saat Yesus sedang mengungsi ke Mesir. Sebenarnya begitu. Karena kan di Bethlehem itu nggak tumbuh pohon kurma. Kalau di Hebron mulai ada pohon kurma. Ya di Bethlehem nggak ada gitu ya. Nah, jadi ini gambar-gambar yang keliru lah. Nah, sekarang kita udah tahu alasannya gitu, ya dari segi sains. Nah, ini yang benar nih. Ada juga yang benar nih. Nah, ya kita nggak tahu orang Majus tuh dia mengunjungi Yesusnya dari kapan. Tapi ini rumah nih. Ini kan rumah orang Yahudi kayak gini kan, orang-orang Ibrani ya, zaman-zaman waktu itu. Nanya Yesusnya di sini mungkin masih 40 hari atau gimana ya. Tapi yang jelas mereka berkunjung saat-saat itu ya, terus menyembahkan ini. Nah, ini yang mungkin Yesus sudah sedikit lebih besar, ya. Dan ini rumah, gitu. Ya, dan di sini kan tidak ada gembalanya kan. Jadi ini yang benar model kayak gini nih. Ya, sekarang kita tahulah ceritanya ya. Nah, sekarang kita ingin merangkai semua hal itu untuk mencari kapan sih Yesus lahir gitu ya. Di tahun berapa gitu. Ya, kita menggunakan berbagai data di sini. Nah, kembali ke orang-orang Majus ini ya. Nah, persembahan yang dibawa untuk bayi Yesus mempunyai lambang sendiri-sendiri. Jadi mereka pun udah berpikir sampai sejauh itu orang-orang Majusnya. Emas melambangkan bayi Yesus akan menjadi Raja Agung.
dilambangkan dengan emas. Kemenyan melambangkan Yesus akan menjadi imam agung, karena kan nggak jauh-jauh dari kemenyan kan imam itu kan dalam persembahannya dan lain-lain. Jadi kalau kawan-kawan sekarang misalnya mencium bau kemenyan, orang kalau gereja-gereja zaman kuno memang pakai kemenyan. Ya hanya sekarang kan udah enggak gitu ya di gereja modern. Tapi kalau di gereja Koptik, di gereja Ortodok masih pakai kemenyan. Imam. Ya kita jadi takut ya, jangan-jangan ada hantu gitu kan, hantu lewat gitu kan, kemenyan. Padahal kemenyan itu gitu ya. Terus mur itu kayak semacam minyak, melambangkan bayi Yesus kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Bahkan mereka udah sampai ke sana gitu. Ini orang-orang apa? Majus yang bukan Yahudi ya mereka ya. Bukan nggak tahu agamanya apa gitu. Apakah Zoroaster gitu, Zoroastrian seperti itu. Tapi itu melambangkannya, emas, kemenyan, dan mur. Nah dari sini juga orang menduga bahwa jumlahnya di Injil Matius, satu-satunya Injil yang memuat kisah tentang orang Majus, di Injil yang lain nggak ada, tidak disebutkan jumlah orang Majus yang menyembah Yesus. Kita selalu menganggapnya 3. Selain itu tidak disebutkan jenis kelamin maupun nama-nama mereka. Alkitab juga tidak menyebut lebih lanjut tentang orang Majus ini, walaupun kemudian di tradisi suka dibilang namanya Baltasar, Melchior, dan Kaspar gitu ya. Terus ada orang negronya satu. Itu katanya mewakili ada orang Eropanya, orang Asianya, dan orang Afrikanya. Tapi itu semua tradisi, dari tradisi. Dari tradisi yang lain pun ada nama-nama yang lain gitu. Ya. Tapi yang disebut Injil Matius ya itu. Persembahannya itu datangnya kapan, itu yang di Alkitab diceritakan gitu. Selebihnya adalah tradisi. Nah, dalam tradisi yang kemudian diilustrasikan dalam berbagai cerita, film, dan ilustrasi, jumlah orang Majus yang menyembah Yesus itu digambarkan 3 orang. Hal ini berdasarkan jumlah hadiah. Ada emas, mur, dan kemenyan yang diberikan kepada orang tua Yesus. Ada tradisi yang mengatakan bahwa jumlah orang Majus yang mula-mula berangkat dari Persia, kalau daerah Persia yang di asalnya ya 12 orang. Tapi itu juga tradisi, jadi nggak jelas yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu kawan-kawan, ini slide saya yang terakhir. Ada slide yang lagi yang nanti penutupnya. Kita lihat sekarang kesimpulan. Dengan menggabung semua gitu ya. Yesus Kristus adalah tokoh sejarah. Ini lebih ke kesimpulan saya pribadi ya, tapi berdasarkan hal-hal yang saya gali selama ini dan saya gumuli. Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan mitos. Lebih banyak bukti sejarah awal tentang keberadaan tokoh Yesus pada masa beberapa puluh tahun saja setelah kehidupan Yesus daripada pemikiran-pemikiran teologi liberal yang dimulai dari abad 17-18. Kalau waktu abad-abad awal Masehi itu benar-benar persaingan sebenarnya. Persaingan supaya jadi difitnah lah si agama Kristen itu, agama pagan gitu perayaannya. Persaingan gitu ya. Nah, tapi kalau di abad-abad akhir itu ada pemikiran teologi liberal yang seperti tadi saya bilang sekarang udah nggak bernalar gitu, berpikir seperti begitu. Nah, bahwa kehidupan Yesus meniru mitologi agama pagan yang menyembah dewa-dewa sehingga Yesus sendiri adalah tokoh mitos, dimunculkan oleh tokoh-tokoh agama pagan yang anti-Kristen. Itu pada awal-awal. Jadi alasannya jelas gitu. Tapi alasan berikutnya muncul di 17-18 sehingga banyak buku-bukunya, yaitu karena efek teologi liberal atau pemikiran liberal, tapi tidak bernalar lagi kalau menurut saya. Nah kemudian, kalau saya sih lebih cenderung berpendapat gitu ya, Yesus Kristus dilahirkan pada tahun 3 sebelum Masehi, berdasarkan peristiwa sejarah sekular sewaktu Raja Herodes, yaitu yang sewaktu yaitu Raja Herodes, kemudian hitungan balik dari pelayanan dan penyaliban Yesus dan peristiwa astronomis serta makna astrologisnya. Nah pertama gini, seperti yang saya ceritakan tadi ya, kalau misalnya Herodes, tapi dari ini dulu deh, dari kejadian peristiwa astronomis, ya, dari konjungsi, kalau saya cenderung konjungsi planet Jupiter dan bintang Regulus. Itu terjadi di 2 sebelum Masehi. Karena terbuka antara 3 dan 2 kan, disebutkan oleh ahlinya gitu. Kalau konjungsi itu terjadi di 2 sebelum Masehi, ya. Jadi si orang Majus itu datangnya emang di 2 sebelum Masehi. Karena kan mungkin butuh waktu 2 bulan, 3 bulan datang kan, menempuh jarak itu gitu, doke unta. Nah, dia datang ke Herodes masih hidup waktu itu di posisi 2 sebelum Masehi. Nah kemudian mereka mengunjungi Yesus. Nah ini yang ada asumsinya, Yesus diasumsikan sudah umur 1 tahun. Ya. Artinya Yesus lahir di 3 sebelum Masehi kan. Oke. Nah di posisi 2 itu, sesudah dikunjungi orang Majus, terus Yusuf kan baru mimpi kan, disuruh pergi ke Mesir.
dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Jadi di posisi 2 sebelum Masehi mengungsi ke Mesir. Pada saat Yesus umur setahun. Sudah cukup kuat. Jadi harus diingat bahwa Yesus pun walaupun Allah, dia pun manusiawi, manusia full gitu. Jadi Maria pun memperhitungkan ini bayi udah cukup kuat gitu. Dibawa di unta 1 tahun masih oke gitu kan. Kalau umur bayi 40 hari kan juga repot kan, apalagi masih sebelum itu gitu. Ya, jadi saya pikir sih sudah setahun gitu. Itu asumsi yang saya cukup nalar lah. Nah, dia kemudian berada di Mesir selama hampir setahun. Nah, kemudian balik ke Yerusalem sekitar itulah ya. Di 1 Masehi pada saat Herodes sudah mati. Ya, karena mereka melihat ada gerhana bulan total tadi di sekitar Maret atau Maret ya sekitar itu, terus Herodes mati kan. Nah, habis itu Yesus datang. Nah, artinya kalau pendapat saya itu lebih cocok lahir di 3 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita tarik ke pelayanan Yesus. Yesus melayani di umur 30 tahun. Itu jelas-jelas disebut di Lukas. Ya, 30 tahun. 30 tahun itu berarti Yesus dibaptis di umur 27. Ya kan? Ya kan? Karena Yesus lahir di 3 sebelum Masehi ditambah di umur 30. Jadi pada saat umur 30 itu adalah tahun 27 Masehi kan? Ya enggak? Nah, terus Yesus melayani selama 3 tahun. Berarti Yesus disalib di tahun 30. Dan ada 2 tahun Yesus disalib, antara 30 dan 33. Kenapa saya nggak memilih 33? Karena kalau 33 dipilih, Yesus akan berusia 36. Ya. Atau melayani selama 6 tahun. Itu nggak terlalu cocok dengan banyak penelitian yang lain. Jadi kalau saya cenderung Yesus disalib di umur 30, Yesus disalib di umur 33 pada tahun 30, dibaptis pada umur 30 mulai pelayanan pada tahun 27. Sehingga dia lahirnya di tahun 3 sebelum Masehi. Nah, itu teknik untuk mengambil balik gitu, balik ke sebelumnya. Jadi semua cocok di situnya. Cocok dengan ada konjungsi, cocok dengan Herodes mati pada 1 sebelum Masehi, terus cocok juga dengan hal-hal yang lain. Gitu ya, tapi itu baru pendapat saya, tapi itu masuk dalam range. Kalau konjungsi yang pertama, ya itu antara Jupiter dan Saturnus, itu 7 sebelum Masehi, terlalu jauh dari itu meninggal, si Herodesnya. Herodes pun meninggal paling awal tuh 4 sebelum Masehi. Ya, terlalu jauh. Terus berarti Yesus harus lahir 8 sebelum Masehi, karena orang Majusnya datang di 7 sebelum Masehi kan. Terlalu jauh. Gitu. Memang di dalam range, karena disebutkan range itu antara 7 sampai 2 sebelum Masehi gitu Yesus lahir. Tapi kan kita ingin menciutkan atau menyempitkan, narrow down gitu ya untuk supaya kelahiran Yesus, supaya kita punya tanggal yang pasti gitu. Nah, kalau saya lebih cocok ke 3 sebelum Masehi. Jadi dengan mengacu ke tadi 25 Desember itu, Yesus lahir pada 25 Desember tahun 3 sebelum Masehi. Nah, itu angka yang menurut saya paling pas. Berdasarkan penggalian berbagai referensi ini. Oke. Balik sekarang ya. Kemudian Yesus Kristus lahir pada malam tanggal 25 ya. Kalau di sana udah tanggal 25-nya bulan Kislev gitu ya. Karena kan Yahudi kan mulainya dari jam 6 sore gitu ya. Kalau di kita malam menjelang 25 Desember. Gitu kalau di sana pada malam tanggal 25 bulan Kislev. Itu sudah tanggal 25 di sana. Nah, perayaan Natal 25 Desember telah dirayakan gereja-gereja dari awal. Bahkan seawal 126 Masehi atau 150 tahun lebih dahulu sebelum kaisar-kaisar Romawi yang pagan, yang non-Kristen membajak. Ini saya pakai kata membajak gitu ya. 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus. Kelahiran dan kekuatan dewa-dewa matahari. Baik oleh Aurelian pada 275 maupun oleh Julius si Murtad. Kalau ini memang murtad ya, memang mau membajak benar gitu supaya karena dia habis itu benci Kristen, nggak tahu kenapa pada agama pagan gitu. Jadi nggak ada tuh cerita 25 Desember itu kelahiran dewa matahari ya. Jadi itu hanya perbuatan. Nah, yang anehnya adalah kok itu diambil lagi oleh para teolog liberal gitu ya. Di abad 17-18. Mereka kan orang-orang cerdas gitu. Orang-orang yang sudah berpikir teolog liberal, profesor, doktor dan lain-lain gitu kan. Mungkin mereka kurang informasi soal itu awal-awalnya. Kurang gaul, kurang baca mungkin. Nah, kemudian ini kalau saya dalam benak saya ya, bintang Natal itu merupakan konjungsi atau pandangan menyatu, pandangan bersatu dari bumi, dua benda langit itu
antara planet Jupiter dan bintang Regulus, ya, pada rasi Leo. Dan itu semua maknanya juga menceritakan kelahiran raja dan tentang Yesus gitu ya. Pada tahun 3 sebelum Masehi, yang secara astrologis, atau 2 ya, ini saya koreksi nih, tahun 2. Nah konjungsinya sekarang harus kita terima tahun 2, supaya Yesusnya tahun 3 lahirnya. Gitu, karena cocok dengan yang lain. Ini saya akan koreksi ya. Nomor 5, maaf kawan-kawan nanti diingat. Konjungsinya kita terima yang 2 sebelum Masehi. Karena itu ada 2 kemungkinan. Antara 3 sampai 2. Tapi 2 lebih cocok dengan yang lain. Pada tahun 2 sebelum Masehi, jadi ini dikoreksi 2 sebelum Masehi, yang secara astrologis melambangkan kelahiran Sang Raja Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Ya, Wahyu 5 ayat 5. Karena itu si konjungsinya terjadi di rasi Leo. Leo kan singa gitu kan. Jadi semua itu punya arti gitu, punya makna. Dan itu dimaknai oleh orang Majus seperti begitu. Nah, orang-orang Majus mengunjungi Yesus, kalau dalam pikiran saya, setelah berumur sekitar 1 tahun. Pada sekitar tahun 2 sebelum Masehi. Jadi orang Majus mengunjunginya di situ. Di tahun 2, makanya Yesusnya baru 1 tahun, karena dia lahir di 3 sebelum Masehi. Jadi tidak bersamaan dengan kunjungan para gembala domba padang. Mereka jauh lebih awal. Ya, di Bethlehemnya masih area Bethlehem Pak, tapi dia di Migdal Edernya. Ya, Desember di Bethlehem bukan musim dingin seperti di Eropa yang bersalju. Lagi pula yang digembalakan adalah domba-domba padang di Migdal Eder atau di Menara Kawanan Domba yang khusus untuk kurban di Bait Suci. Jadi ya ada cerita memang penginapan penuh gitu ya. Makanya mereka balik ke Migdal Eder gitu. Kebetulan kan ini cukup bagus lah untuk melahirkan gitu kan. Mungkin mereka udah ke Bethlehem dulu Pak. Cari hotel, cari penginapan kan. Tapi kan nggak ada, akhirnya dia balik ke Migdal Eder gitu. Dan nggak jauh, Migdal Eder kan hanya deket banget dari situ. Dan itu pun gembalanya juga datang kan. Dari itu ke Migdal Eder deket banget gitu, dari Padang Efrata itu. Nah itu kesimpulannya kawan-kawan ya, kalau dari list diskusi ini, tapi ini masih kesimpulan saya, kawan-kawan bisa kembangkan, tapi kawan-kawan udah melihat argumen-argumennya lah ya. Nanti bahannya saya tinggalkan, bisa digali lagi. Baik, nah ini yang terakhir dari saya, slide yang terakhir, mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Ya, kita percaya Allah yang menjelma menjadi manusia. Oh belum muncul ya, maaf. Nah ini. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi memang dia Allah tapi juga full manusia dan dia tidak mau menggunakan keilahiannya untuk memudahkan dia sebagai manusia di bumi gitu. Pernah hidup di bumi pada 3 sebelum Masehi sampai 30 Masehi di sekitar wilayah Galilea, Israel sekarang kan pelayanannya di daerah situ. Ya sesudah Yesus lahir di selatan dia kan ke utara kan, tinggal di Nazaret, besar di Nazaret terus melayani di sekitar situ juga gitu di daerah Galilea. Nah yang penting adalah berbeda dari tokoh-tokoh religius agama yang lain yang hanya mengajar dan memberi teladan, Yesus mengajar, memberi teladan ia, melayani, tapi juga dia bahkan datang untuk mati, disalib pada 30 Masehi untuk menebus dosa manusia agar selamat, sebab tidak semungkin manusia bisa diselamatkan oleh amalnya sendiri sebab kecenderungannya untuk berdosa meskipun tengah berbuat baik. Ya. Dan Yesus pun tidak tinggal mati seperti tokoh-tokoh agama lainnya. Yesus dibangkitkan, Yesus hidup dan kelak akan turun kembali ke dunia. Nah, cerita tentang kebangkitan pun menarik ya, nanti kita bisa diskusikan. Nah, semoga diskusi ini dapat memberikan jawaban-jawaban atas misteri-misteri seputar Natal dan makin menambah keimanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Baik, terima kasih. Kawan-kawan bisa kontak saya ke sini ya, ada nomor saya di sini. Materinya saya tinggalkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Sekarang sesi pertanyaan dibuka nih. Saya mau nambahkan aja. Ya, silakan Pak. Saya mau menambahkan aja itu saya juga sangat setuju kalau dari sisi astronomi, karena saya mengalami sendiri dan saya mengetahui. Jadi antara Jupiter dengan Regulus. Apa tadi? Regulus ya. Karena kan Jupiter itu kan adalah planet. Sedangkan Regulus itu adalah bintang. Jupiter itu adalah planet yang besar. Di antara 5 planet yang terdekat dengan matahari. Jadi planet itu tidak memancarkan cahaya. Tetapi karena dia planet yang besar dan dia menerima cahaya dari matahari lebih besar. Sedangkan kita tahu bahwa bintang pada yang dilihat oleh orang Majus itu adalah
bintang yang sangat besar. Jadi konjungsi antara Jupiter dan Regulus itu, sedangkan Regulus adalah bintang yang sangat cemerlang, yang mengeluarkan, itu saya mengalami sendiri. Karena ya saya sebagai pelaut dulunya, itu selalu dengan bintang. Saya selalu untuk mencari posisi, saya akan cari Regulus, paling gampang dapatnya. Makasih Pak tambahannya. Jadi karena dia itu ada sebenarnya ada gabungan dari 4 bintang sebenarnya. Dan ada 2 bintang terbagi dari dua grup. Dia dalam rasi Leo. Dan dia adalah bintang yang paling gampang kita cari, terang sekali. Apalagi kalau dia menjadi berkonjungsi dengan Jupiter pada saat itu adalah satu planet yang besar. Jadi salah satu mungkin kesimpulan Bapak itu cocok untuk mengambil yang 2 sebelum Masehi. Jadi saya setuju dengan itu Pak, mendukung untuk itu. Karena ini kenyataan yang saya lihat Pak. Jadi itu saya bisa tahu bagaimana besarnya itu buat apa? Bagaimana cahayanya yang keluar pada saat itu. Ya. Karena itu Pak, bintang itu kalau kita mengambil posisi di kapal itu di antara di mana kita masih bisa melihat, karena kita mengukur tinggi dari horizon, tinggi daripada bintang itu. Nah, untuk dapat mengukur itu berarti kita harus bisa melihat horizonnya. Nah, sedangkan bintang itu akan kelihatan pada saat horizon sebenarnya sudah nggak kelihatan, udah gelap. Udah gelap, betul. Nah, bagaimana kita bisa mengambil itu? Jadi begitu bintang itu mulai kelihatan, horizon masih kelihatan, berarti kan belum muncul kan? Bintang lain belum begitu kelihatan. Tetapi Regulus sudah mulai kelihatan dengan mata itu. Memang kita pakai sextant, ada teropongnya ya, untuk itu gitu. Ya seperti itu. Jadi itu salah satu Bapak tadi bilang Regulus itu waktu saya itu adalah salah satu saya ya, bintang favorit saya karena sangat gampang untuk saya ambil posisi. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Adam. Menarik sekali Pak. Tambahannya ini baru buat saya, nanti akan saya sampaikan juga Pak pada saat ngasih ceramah yang sama gitu ya. Pengalaman dari Pak Adam sebagai pelaut ya. Jadi kan kalau Jupiter dengan Saturnus kan sama-sama planet kan susah kelihatannya gitu. Nggak bisa kan? Tuh. Saya sendiri. Kalau ini kan dibantu Regulus yang bintang cemerlang kan. Baik, makasih banyak Pak Adam ceritanya. Jadi bisa menambah lah ya, menambah kebenaran tentang kemungkinan memang konjungsi Jupiter Regulus pada 2 sebelum Masehi gitu yang terjadi saat itu. Makasih Pak. Menarik. Ya, silakan Pak Dumi. Saya hanya dari tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu Pak, yang tadi Bapak sinkronkan dengan penanggalan Yahudi dan penanggalan Masehi Pak. Ya. Ya, itu kalau saya lihat-lihat sebenarnya kan penanggalan Yahudi itu dihitung berdasarkan peredaran bulan kan Pak. Kalau Masehi kan lebih ke arah matahari. Matahari itu. Nah, dan kemudian sistem hari dalam penanggalan Yahudi itu ada 354 hari. Tuh. Sedangkan kalau kita Masehi itu 365 hari. 365. Kalau hitung-hitung sebenarnya Natal itu bisa terjadi sekitar tanggal 11 atau tanggal 12 Pak, Desember Pak. Karena ada pengurangan sedikit. Ya, kemudian belum lagi tahun kabisat kalau dalam Masehi Pak. Jadi itu Pak, mungkin pertanyaan saya Pak, penjelasannya Pak. Ya. Sebenarnya di sini juga udah di kalender tadi, Pak ya, di kalender Yahudi tadi. Ada juga tahun kabisat di sini dimasukkan. Hanya kan hitungannya jadi lama ya, karena kita menghitung balik untuk yang lama sekali ya, Pak Dami ya. Terus sebentar ya, tadi ini agak jauh. Nah ini. Di sini sendiri kan sebenarnya dimasukkan untuk yang calon ini Pak. Dan itu adalah untuk yang kabisat nih di sini, leap year. Gitu. Nah sekarang ini kan baru diketahui kan belakangan gitu kata-kata ini ya, isi penanggalan ini dan ininya gitu, dan ekuivalennya. Maka di sini pun ekuivalen itu kan masih tidak persis Pak. Ini Maret ke April, ini April ke Mei. Ini kan karena samsiah Pak ya, atau berdasarkan matahari. Ini kan dari bulan kan, komariah gitu ya. Makanya 354 hari kan. Makanya ini, ya komariah Pak bisa, karena itu kalenderan, kalender peredaran bulan. Ini. Nah jadi kan sekarang kita balikan, kita belum tahu gitu berapa banyak leap year yang udah lewat ya kan. Makanya akhirnya 25 Desember dan juga mengacu ke hal-hal yang lain tadi Pak Dami ya. Walaupun secara kalender bisa 11-12 Desember di situ, tapi kalau kita mengacu ke ada pernyataan yang lain misalnya 8 hari sebelum Januari gitu kan.
terus perhitungan 9 bulan 10 hari dari yang tadi konsepsi Maria ya, di 15 Nisan, memang jatuhnya 25 Desember gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan penanggalan mungkin iya bisa seperti itu. Tapi kalau kita dengan dukung dengan data-data yang lain, akhirnya memang 25 Desember yang pas gitu jadinya. Kira-kira gitu Pak. Ya, silakan. Rumah. Oh, Luma, oke. Kata Luma ya. Betul. Ya. Tuhan Yesus tidak punya tempat, mereka tidak punya tempat untuk penginapan, Pak. Nah, penginapan dipakai dalam bahasa Yunani waktu itu kata luma. Kata luma diartikan dengan dua tempat, Pak. Tempat pertama adalah pagar yang rumah yang berpagar tembok sekelilingnya besar luas, di tengah-tengahnya ada sumur, dan itu semua di bagian ada 2 lantai dibuatnya. Nah, lantai pertama itu untuk kandang hewan, kemudian lantai 2 itu untuk penginapan orang-orang mana siapapun. Terus gambaran kedua itu rumah biasa, tetapi di bagian bawahnya ada kandang ternak. Kandang ternak. Ya, dari situ dua itu. Makanya dikatakan situ Tuhan Yesus lahir di kandang domba, kan tidak disebutkan di kandang. Hanya dibilang dibaringkan di palungan. Palungan itu makanan ternak. Artinya bisa jadi palungan sebagai yang katanya tempat tidurnya dia, boxnya dia, tapi bukan berarti dia lahir di kandang domba, Pak, atau kandang begitu, Pak. Itu ada penafsiran, Pak. Apakah saya salah atau tidak, Pak? Ya. Ya bisa saja, Pak. Jadi itu kan mungkin memang perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani koine ya. Jadi artinya menggunakan bahasa seperti itu. Tapi apakah itu dipakai untuk tradisi di rumah-rumah Yahudi ya? Ya, jadi bisa mungkin seperti begitu yang bilang Pak Dumi itu, tapi bisa juga karena kita harus kaitkan juga dengan hal-hal yang lain, seperti ada Migdal Eder, hal-hal yang seperti itu ya. Entah dia di situ lahirnya, atau mungkin seperti penginapan yang disebut Luma itu mungkin kan, atau kata Luma gitu. Saya nggak tahu persis Pak yang terjadi seperti apa, tetapi memang ada kaitan dengan domba lah, karena kan seperti yang saya ceritakan, ada makna-makna simbolis yang memang dikaitkan gitu ke dalam kelahiran Yesus ini, seperti misalnya di Mika ya, di menara kawanan domba, terus jadi domba dari Allah gitu. Jadi ada kaitan ke situ Pak Maudum. Kalau persisnya mungkin harus kita bisa diskusikan lebih jauh nanti ya, sesudah saya gali informasi yang lain. Tapi kira-kira ya di sekitar itulah, sekitar Bethlehem, di menara kawanan domba, atau mungkin di kata Luma model seperti Pak Dumi bilang seperti itu. Ya, pasti Pak infonya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, and the angels singing Christ is born. Hear the angels sing.